Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini Overview akan membahas tema mengenai Pilpres 2024, yaitu tentang saat SBY hingga JK turun gunung. Nah, Gilang, ini masih rame-ramenya Pilpres, masih 2 tahun lagi, tetapi suasana politik kita semakin menghangat. Setelah kita kemarin mengetahui berbagai roadshow ketua partai hingga koalisi, saat ini kita mendengar bahwasannya dua sosok atau tokoh politik di Indonesia katanya akan turun gunung. Nah, ini ada apa, Gilang? Baik, kita akan membahasnya bersama 3 narasumber yang akan bergabung secara virtual. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ada politisi PKS, ada Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani Alisera, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian selanjutnya ada juru bicara DPP Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zaki. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bang Mardhani, juga ada Gilang ya. Terima kasih Bang sudah bergabung. Baik, dan nanti akan bergabung di tengah acara ada analis politik sekaligus CEO dan juga founder dari Foxpol Center Research and Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ke Bang Zaki dari Demokrat. Bang Zaki, ini statement Pak SBY beberapa waktu lalu ini menghiasi media massa, menyebut bahwasannya beliau terpaksa turun gunung karena mendengar kemudian mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan juga tidak adil. Mungkin dari mana informasi tersebut, Bang Zaki, dan juga apa tanda-tanda yang dimaksud Pak SBY? Ya, pertama Mas, kami ingin sampaikan dulu ya bahwa kita letakkan dulu pada konteksnya ini, gitu. Ya, pada konteksnya apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang berlangsung tertutup atau internal. Karena pada saat Bapak SBY itu memberikan sedikit misalnya itu pencerahan atau nasihat kepada kami, para kadernya, para anak-anaknya ya, Demokrat, itu wartawan pun tidak ada di dalam gitu loh Mas, ya, tidak ada pihak luar, jadi hanya memang internal ini kami gitu. Ini mesti dipahami dulu nih, sehingga apapun yang beliau sampaikan sebenarnya lebih tepat konsumsi internal. Tapi katakanlah karena ini kemudian keluar dan ditafsirkan bermacam-macam, ya tentunya perlu juga memberikan penjelasan itu. Nah, yang kedua Mas, terkait dengan ini pula ya, terkait dengan tadi statement turun gunung tadi, ya, beliau ini kan namanya orang tua, kan dia kan pejuang demokrasi. Kita tahu Mas, selama 10 tahun di era Pak SBY menjadi presiden ya, 2004 sampai dengan 2014 gitu. Silakan. Jadi memang kalau misalnya kita lihat Pak SBY ini kan seorang yang sangat demokratis gitu, bahkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, beliau berulang kali menyampaikan bahwa ya legasi saya salah satu yang terbaik adalah bagaimana menciptakan ya membangun demokrasi yang kondusif gitu, selain kondisi ekonomi ya yang baik waktu di era Pak SBY. Nah, itulah yang beliau berulang kali sampaikan gitu. Nah, sehingga beliau juga sampaikan bahwa sebagai pemerintah, sebagai presiden ya, janganlah kita mengintervensi upaya-upaya katakanlah ya namanya membangun demokrasi yang baik tadi, termasuk misalnya pada saat ada kritikan kan banyak sekali, dan sampai saat ini juga para teman-teman koalisi masyarakat sipil mahasiswa merasakan gitu bahwa di era Pak SBY ya tenang itu kalau mau mengkritik, tidak perlu ada intimidasi atau kriminalisasi. Nah, itulah kemudian ketika saat ini beliau sebenarnya kan selama 2 tahun terakhir sudah tidak terlibat lagi dalam day-to-day politik nih Mas gitu ya. Jadi beliau lebih bertindak sebagai negarawan, guru bangsa, fokus pada melukis, ya dalam 1 tahun lebih, kemudian membina klub bola voli Lavani gitu. Hampir tidak ada bersentuhan dengan politik. Nah, hanya saja namanya seorang presiden ya Mas ya 2 periode, banyak sekali pihak yang datang gitu dari dalam, luar negeri, yang pejabat-pejabat tinggi ya dari berbagai level, yang kemudian adalah diskusi-diskusi publik yang kemudian memberikan diskusi-diskusi terbatas yang kemudian memberikan masukan-masukan kepada beliau dan informasi-informasi. Makanya kalau kita cermati kata-kata beliau, saya mendapatkan informasi, saya mendengar, saya mengetahui bahwa ada upaya. Nah, ini kan mesti ditelusuri nih. Dan upaya itu kita mesti spesifik, Mas. Ada upaya pemilu ini tidak akan jujur dan adil. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya hanya ada upaya
untuk menjadikan Pilpres nanti diikuti oleh hanya 2 pasang calon. Loh, kan mungkin ada yang berkomentar, loh udah pasang calon apa salahnya? Namanya demokrasi kan bisa. Mau 2, mau 3, mau 4, itu kan dinamika demokrasi dan politik. Bukan itu konteksnya Mas. Kalau berjalan secara alami ya seperti 2014 ya itu kan sah-sah saja gitu. Tetapi yang beliau dapatkan informasi ini adalah bahwa ada upaya-upaya tidak alami gitu. Ya, upaya-upaya tidak alami menggiring sehingga hanya tersedia 2 pasang calon. Nah, itu satu hal. Dan yang kedua adalah kami ini kan Demokrat, Mas, ya. Berulang kali dan setiap saat sejak Pak Mas AHY ya menjadi ketua umum itu ya, kita sudah menyampaikan kita akan memperjuangkan harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat gitu. Baik. Tahun lalu kita bicara Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Nah, sekarang bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Nah, lalu ada aspirasi rakyat ini, Mas. Aspirasi rakyat ingin perubahan dan perbaikan, ingin ada pasangan calon yang lain gitu, yang tidak lekat dengan pemerintahan saat ini, yang sosoknya identik dengan perubahan. Nah, lalu Pak SBY mendengar bahwa ada upaya agar tidak terjadi ini, tidak bisa maju ini pasangan calon ini gitu. Nah, karena itulah beliau sampaikan, tolong Demokrat kita akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada aspirasi rakyat menginginkan pasangan calon ini, ada menginginkan tokoh ini. Ayo dong, gitu kan? Jangan sampai pemilu ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon dari kelompok itu saja. Nah, ini Mas sebagai awalan agar konteksnya tepat nih bicara mengenai turun gunung. Jadi bukan konteksnya wah menuduh pemilu 2024 curang, KPU, Bawaslu, Komisi 2 atau pemerintah, bukan gitu loh. Tidak di dalam konteks itu sehingga janganlah dipahami berlebihan gitu di luar konteksnya. Kira-kira begitu Mas yang kami bisa sampaikan sebagai awal. Baik, Bang Zaki, artinya ada kekhawatiran bahwasanya pemilu nanti akan disetting hanya 2 capres-cawapres. Itu artinya dari pemerintahan saat ini dan juga dari pihak koalisi satu-satu seperti itu, Bang Zaki, maksudnya? Ya intinya tidak merepresentasikan. Ada harapan-harapan rakyat ya yang di luar 2 pasangan calon atau 2 kelompok tadi ya. Yang kan tadi disampaikan Mas dari status quo Mas ya kan. Tidak ada nih dari kelompok perubahan. Nah, ini yang coba dicegah. Nah, Pak SBY menyampaikan kita coba perjuangkan nih jangan sampai ada upaya tidak alami. Kalau alami tidak apa-apa Mas. Alami itu maksudnya begini. Alami itu maksudnya ya kalau kompromi politik, negosiasi politik ya dengan Bang Mardhani misalnya, kami dengan PKS atau PKS dengan partai-partai lain, diskusi biasa, kemudian sepakat tidak sepakat, itu alami tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan, Anda kalau ke sini nanti kita ini ya, nah, kan jangan ada upaya-upaya kayak gitu loh, ya kan? Atau misalnya udah tahu nih ada calon baik, calon bagus yang kita mau usung misalnya, atau mendadak ada upaya-upaya mendiskreditkan, ya kan? Bahkan misalnya mengarah ke kriminalisasi, misalnya gitu kan? Kami ini kan hanya memberikan contoh Mas, karena apa? Bagaimanapun Pak SBY ini informasi detailnya kan ada di beliau, gitu. Beliau ini kan hanya mengingatkan, Bapak mengingatkan kepada anak, hati-hati nak, gitu. Di depan akan ada situasi seperti ini, tolong dipelajari, ditelusuri. Kalau benar ada upaya-upaya seperti itu, tolong ya diantisipasi. Kira-kira kan seperti itu, gitu Mas. Baik, terima kasih untuk awal terlebih dahulu Bang Zaki. Oke, kita ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, Abang ini kan salah satu politikus senior ya di Indonesia. Kita tahu PKS ini dekat dengan Pak SBY atau dengan Demokrat 2 kali dalam pemerintahan. Nah, Anda melihat seperti apa Bang Mardhani dengan statement Pak SBY bahwasanya akan terjadi sesuatu dalam Pilpres 2024? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, track recordnya Pak SBY sebagai seorang Demokrat sejati nampak. Bukan partai ya Zak ya, tapi sebagai Demokrat sikapnya. Yang paling kentara di 2014 ya, ketika nyun sewu ya, besannya Pak Hatta Rajasa maju melawan Pak Jokowi. Kurang apa bahasanya, beliau besanan gitu loh. Terus platform juga dekat ya. Tapi positioning Pak SBY amat jelas ya, menjaga netralitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Jadi positioning Pak SBY sebagai seorang Demokrat, kebetulan pendiri Partai Demokrat, punya track record yang jelas. Jadi ketika beliau menyatakan akan turun gunung dan menyampaikan beberapa sinyalemen, saya menganggapnya ini adalah early warning system yang perlu kita perhatikan dengan seksama, karena memang
teman-teman Bawaslu juga mengatakan di Pilkada 2020 kemarin politik uang demikian merajalela. Ya, teman-teman DKPP juga menjelaskan hal yang sama ya. Bahkan kami waktu di BPN 02 secara resmi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ada 5 jenis kecurangan di Pilpres 2019. Mulai dari penggunaan APBN, pengerahan aparat, sampai kepada netralitas ASN dan lain-lain. Dan itu proven, bukti penyerahan datanya itu ada ke MK. Bahwa kemudian kita diputuskan tidak, itu bab lain. Jadi yang pertama bahwa early warning system Pak SBY ini baik. Ya, saya melihatnya kalau dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar, ini Pak SBY sedang memerankan dakwah yang nahi munkar, ya, mencegah kemungkaran. Karena kalau semuanya cuma menyeru kebaikan, kadang-kadang 1000 orang berbuat baik dirusak oleh 1 orang, tidak ada gunanya. Apatah lagi tanda-tandanya agak kecium, kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Contohnya isu 3 periode masih terus muncul, ya. Bahkan sempat ada isu penundaan. Belakangan dari presiden mau maju, ada pernyataan bisa jadi wakil presiden, dan seterusnya. Sehingga pernyataan-pernyataan yang sangat jauh dari nilai demokrasi ini muncul dan berseliweran. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan dalam pernyataannya, memangnya nggak boleh orang berpendapat kok. Kalau buat saya itu pernyataan yang amat sangat menyesatkan, karena beliau sebagai kepala negara perlu menjaga nilai-nilai etika itu loh. Karena konstitusi tegas menyatakan 2 periode. Ya. Jadi lagi-lagi baik Pak SBY ataupun tokoh manapun ketika menyatakan hati-hati dengan para pencuri demokrasi, para pembajak demokrasi, buat saya itu sesuatu yang baik. Begitu. Pak Mardhani, apakah dengan kemudian turunnya 2 sosok ini yang notabene selama beberapa tahun ini dalam tanda kutip vakum, ini menjadi apa ya, alarm? Artinya kekuatan ini masih ada atau seperti apa? Antara alarm dan kekuatan masih ada bisa berbeda ya. Kalau saya bahas kekuatan dulu gitu. Bagaimanapun Pak JK masih distinguished person, ya, 2 kali sebagai presiden dan wakil presiden, sekarang masih ketua umum PMI, dan pendapatnya masih sangat didengar. Pak SBY proven 2 periode sebagai presiden yang menjaga Indonesia demikian harmoni saat itu, sehingga ketika keduanya, walaupun saya belum melihat Pak Yusuf Kala ya, kalau Pak SBY kan sudah menyatakan turun gunung. Dan saya bahagia Zak, ketika Pak SBY menyatakan turun gunung, artinya kita akan merasakan banyak analisa, banyak pikiran, banyak wawasan kenegarawanan beliau, sehingga kualitas demokrasi bisa kita jaga bersama. Sama kalau Bu Megawati berkomentar kah, ataupun almarhum Prof. Azmadri Azra, ataupun kita punya dulu Pak Saidiman sudah di Projo, macam-macam. Buat saya makin banyak tokoh-tokoh bangsa concern kepada urusan daily demokratik, demokrasi proses, bagus sekali. Kalau Pak JK kan saya nggak tahu nih, Zaki ada infonya nggak ya? Pak JK sama Mas Anies dekat, ya. Suka ada yang bilang Mas Anies itu, Pak JK itu mentor politiknya Mas Anies. Tapi saya sendiri belum pernah mendengar pernyataan Pak JK secara resmi mendukung Mas Anies, katakan gitu. Bahwa kemarin ada foto, saya sih menafsirkan foto itu lagi kondangan bareng aja gitu. Pas barengan waktunya, pas barengan momennya, bahwa ditafsirkan macam-macam, biasa di politik. Tapi kalaupun Pak JK turun, Pak SBY turun, buat saya bagus, sehat buat demokrasi. Begitu. Artinya akan menjadi kekuatan ya, Pak Mardhani? Tentu agak berbeda ya. Dulu figur-figur ini sangat powerful, quote and unquote ya, karena pada zamannya. Sekarang ini saya melihat misal gini, di Demokrat ada Mas AHY ya, anak muda yang turun kemana-mana dengan stamina yang bagus, misal
kami di PKS dulu saat ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, sekarang ada Ustadz Ahmad Sayhu, ada Ustadz Muhammad Saibul Iman, gitu loh. Ada Kang Ahmad Heriawan, gitu loh. Nah, jadi buat saya gabungan antara senior dengan quote and unquote junior untuk menjaga demokrasi sehat dan bagus. Bahwa apakah terbukti ini jadi kekuatan, tentu harus dilihat di hasil survei. Apakah yang didukung nanti akan naik atau tidak itu, karena kadang-kadang pola pikir yang tua kan, misalnya gini, anak saya mau mobil, saya di samping, kata anak saya kalau Abi ada di samping repot, komen terus, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang orang tua tuh punya pikirannya khawatiran, kalau anak muda tuh nyantai aja gitu. Nah, kadang-kadang nyetel antara senior sama junior juga belum tentu, artinya ketika yang tua turun gunung, niatnya baik, belum tentu efeknya positif, belum tentu gitu loh. Nah, kita lihat aja nanti ke depan. Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, langsung ditanggapi Bang Zaki, kalau dari segi pernyataan dari Pak SBY itu yang kemarin sudah diketahui bersama, ini statement Pak SBY ini turun gunung untuk di internal Demokrat atau nantinya juga akan keluar mewakili Demokrat kemudian melakukan safari politik dengan partai lain, atau seperti apa Bang Zaki? Gini Bang, kalau kita bicara ya mengenai itu, kita bisa merujuk juga dari hasil Rapimnas kemarin. Gitu. Dari Rapimnas kemarin nih ada 3.000-an lebih para pimpinan partai Demokrat dari seluruh Indonesia ya, di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan juga para wakil rakyat kami ya. Total ada 3.000-an semuanya bergabung itu. Di situ jelas bahwa beliau-beliau mereka semua menyerahkan kepada Mas Ahaye selaku ketua umum untuk melakukan upaya-upaya menjalin koalisi gitu. Jadi mereka percayakan saja. Jadi tidak ada aspirasi harus ke partai A, B, dan C. Tetapi aspirasinya adalah percaya ketua umum AHY akan mengambil pilihan yang paling tepat. Seperti apa koalisi nanti yang akan dibentuk atau diikuti oleh Partai Demokrat. Nah, itu satu hal gitu, Mas. Nah, dari sini kita juga bisa lihat gitu ya, Pak SBY juga menyampaikan sebenarnya di Rapimnas itu yang tertutup, yang tidak ada videonya gitu ya, yang tidak ada video yang leak ya gitu, bahwa beliau sampaikan kemungkinan saat ini beliau mengapresiasi luar biasa sejak Mas AHY selaku ketua umum Maret 2020 sebagai person in command ya, sebagai yang leader in seat ya, kita bicarakan itu ternyata hasilnya luar biasa. Beliau melihat ada perubahan luar biasa yang beliau cermati di Partai Demokrat. Kan beliau memang sejak Mas AHY menjadi ketua umum kan beliau kan tidak lagi terlibat di dalam day-to-day politics. Fokusnya hanya tadi membina klub bola voli Lavani ya dalam 2 tahun terakhir. Dan alhamdulillah ternyata kan klub bola Lavani kemarin juara Proliga, baru ikut dan langsung juara. Keren. Makasih Bang Mardhani. Ini kan menunjukkan keseriusan beliau pada saat melakukan sesuatu. Lalu beliau juga sejak 1,5 tahun lalu mengurus lukisan gitu ya, belajar lukisan yang beliau nggak pernah belajar sebelumnya. Kalau voli memang dari muda beliau juga emang suka dan biasa bermain voli gitu. Nah kalau lukisan 1,5 tahun terakhir maka beliau melukis. Ini kalau kita bicara mengenai turun gunung sebenarnya, kalau bicara keluar tetap saja seperti yang beliau sampaikan juga di Rapimnas ya, ini memang yang leader in seat atau person in command-nya adalah Mas AHY selaku ketua umum gitu loh. Beliau sampaikan juga tetapi di situ bahwa saya selama ini tidak kemana-mana. Saya selama ini ada di rumah, katanya. Rumah saya adalah Partai Demokrat. Nah ini beliau sampaikan gitu loh, ya kan, bahwa ya beliau tetap ada di Partai Demokrat karena bagaimanapun beliau adalah penggagas berdirinya Partai Demokrat. Nama Partai Demokrat itu beliau yang kasih nama. Ya, jadi pada saat diskusi pendirian Partai Demokrat antara Juli sampai September 2001. Itu nama itu ada bermacam usulan, tapi beliau lah yang menentukan, Demokrat nama kita, Partai Demokrat. Lambang, bendera, warna bendera, Mars Partai Demokrat, ini beliau. Ini kenapa perlu kami sampaikan, karena biasa nih ada yang suka kadang-kadang bicara bahwa ya Pak SBY tidak punya peran di Partai Demokrat dan tidak terlibat. Nah ini kami sampaikan kembali, tetapi beliau juga sampaikan bahwa sekarang sudah on the right track nih pengurus sekarang. Kepemimpinan Mas AHY selaku ketua umum ini luar biasa, beliau juga mencermati betul gitu sehingga beliau sampaikan ya silakan lanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Beliau selaku penggagas Partai Demokrat, selaku ketua Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi ini kan posisi yang sangat strategis gitu.
hal-hal tertentu akan ikut terlibat gitu. Sampai dengan saat ini belum digunakan ini posisi ketua majelis tinggi ini sama beliau karena beliau mempercayai kepada kepengurusan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Nah, pada saat bicara mengenai turun gunung tadi ya bisa jadi beliau juga memberikan sinyal-sinyal ya jika memang diperlukan ya beliau mungkin ya kita kan tahu Mas, namanya kan beliau ini ideolog kami gitu. Sedangkan selama ini kan yang bisa berjumpa dengan beliau kan terbatas ya. Hanya kan beliau membatasi kan tidak berbicara mengenai politik nih gitu loh, ya kan? Nah, tapi kan ilmu beliau banyak ini. 2 tahun, dua periode menjadi presiden gitu. 2 kali memenangkan kampanye presiden. Kan banyak nih ilmu yang bisa di-sharing kepada para kader. Nah, dalam konteks itulah mungkin yang beliau sampaikan. Baik. Nah, jika memang dibutuhkan nanti saya bisa memberikan pencerahan mengenai ideologi negara, mengenai ideologi Partai Demokrat, manifesto politik Partai Demokrat gitu dan juga mengenai sharing pengalaman di masa lalu. Ini yang beliau sampaikan. Mungkin akan lebih sering beliau menyampaikan ini di dalam, kami kan punya namanya Institut Partai Demokrat, Mas, yang khusus para petinggi ya, para bupati, kepala daerah, ya anggota dewan gitu. Nah ini kan ada nih kami yang namanya Institut Partai Demokrat. Nah, mungkin beliau di situ akan lebih sering menyampaikan. Beberapa waktu lalu beliau juga sempat namanya Leaders Retreat ya di Puncak, beliau juga sempat datang dan memberikan pencerahan gitu, memberikan beberapa materi terkait dengan ideologi Partai Demokrat, termasuk juga pemahaman mengenai pemerintahan gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat selama ini, kontribusi terhadap pemerintahan dan apa sebaiknya ke depan yang bisa kita lakukan gitu. Beliau juga sudah melakukan itu, misalnya kemarin dihadiri oleh 200-an orang, kemarin Rapimnas oleh 3.000-an orang. Nah, konteks yang kami dapat sih sampai dengan saat ini turun gunungnya ada 2. Satu tadi memberikan pencerahan-pencerahan ya, pengalaman-pengalaman gitu jika memang diperlukan dan dibutuhkan kepada tadi para pimpinan dan juga mungkin ke depannya para caleg Mas gitu. Kan kita ada calegnya nanti. Ya kan? Caleg kan ada 20.000 caleg nanti. Nah, kemudian tapi ada satu hal lagi sebenarnya paling esensial, kalaulah tadi Mas ada upaya-upaya yang berusaha membuat ya pemilu ini tidak jujur dan tidak adil, ada upaya-upaya mencegah aspirasi rakyat agar ada pasangan calon ketiga ini ya, pasangan calon perubahan ya. Kalau dari teman-teman PKS, kalau dari kami pasangan calon perubahan dan perbaikan gitu ya. Sehingga akan ditahan-tahan sehingga tidak bisa maju. Nah, mungkin beliau akan muncul di saat itulah untuk terlibat. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih tetap di belakang Mas ya, tetap tidak mengikuti day-to-day politik, memantau saja dari jauh sambil tadi Bapak kan namanya Bapak kan mengingatkan saja Mas. Tadi yang disampaikan Bang Mardhani ini kan udah pas lah gitu. Nah, yang hanya kami bingung nih Mas. Bapak mengingatkan anak hal yang wajar. Tetapi kenapa ada tetangga yang kemudian protes dan seperti kebakaran jenggot dan reaktif. Nah, ini kita bingung. Ya kan? Ada apa ini gitu ya kan? Apa skenario-nya ketawa? Nah, ya, tapi siapa tahu ya Mas ya. Kita kan nggak tahu nih gitu ya kan. Silakan Mas Gilang, mohon maaf nih kepanjangan. Baik, Bang Zaki. Bang Zaki, sebetulnya kalau terkait tadi menyampaikan bahwasanya Pak SBY sudah melihat Demokrat kemudian di tangan Mas Ahaye ini sudah on the right track seperti itu. Kalau menurut Anda langkah Demokrat yang hingga saat ini juga belum mengumumkan koalisi partai seperti itu. Tadi sempat beredar kabar bahwasanya akan diumumkan setelah momen 17-an Agustus seperti itu, tapi hingga saat ini belum diumumkan juga. Ini perkembangannya seperti apa Bang Zaki? Kalau dari kami Mas bisa sampaikan bahwa pertemuannya makin intens ya, hampir setiap minggu ada perwakilan ya dari tiap partai yang berdiskusi secara intens membahas mengenai persiapan-persiapan tadi. Memang kesepahaman sudah banyak yang kita capai, ada kesamaan-kesamaan ya, tetapi memang untuk kesepakatan ini kan bukan hal yang sederhana gitu. Kita bicara mengenai katakanlah paling penting bagi kami dalam koalisi sama-sama mengusung semangat perubahan dan perbaikan Mas gitu. Nah, kita bicara perubahan kan mesti benar-benar ada kesepakatan. Ini sektor mana saja nih, kebijakan mana saja yang perlu ada perubahan dan perbaikan. Nah, ini kan perlu dibahas satu. Kemudian yang kedua, seperti apa cara mengubahnya, memperbaikinya, ya kan? Programnya seperti apa? Nah, kan ini pasti dibahas lebih detail juga. Ketiga, misalnya, lalu sosok seperti apa yang kira-kira bisa kita percaya mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini gitu. Nah, kami bermain di kriteria. Mas Ahaye sudah sampaikan kriteria-kriterianya, Mas gitu kemarin bahwa bicara mengenai sosok yang akan kami percayakan nantinya di dalam koalisi untuk bisa mengusung perubahan dan perbaikan ini buat bangsa ke depan ya, mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini ya misalnya punya integritas, kapasitas, elektabilitas. Karena kalau enggak kan gimana mau menang Mas kalau nggak punya elektabilitas gitu, ya kan? Kita ingin menang nih gitu.
ya, lalu punya chemistry antara capres dan cawapres, dan terakhir tentu punya semangat perubahan dan perbaikan. Nah, ini yang disampaikan Mas. Jadi Baik, memang tidak mudah ya, karena kalau kami ingin koalisi itu confirm dulu semuanya gitu. baik. Kita koalisi yuk. Habis itu setelah koalisi bingung ini mau ngapain nih? Jadi kita bahas yuk visi misi. Capresnya siapa ya? Nggak mau begitu kita gitu loh ya. Oke, Tetapi semua baik. sudah clear dulu ya, barulah kita deklarasi. Apalagi Mas ingat politik kan masalah momentum ya, Baik. tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat gitu. Baik, Bang Zaki, singkat saja mungkin ada bocoran ada berapa partai yang kemudian melakukan komunikasi intens dengan Demokrat? Ya paling intens dua lah ya Bang Mardhani Dua ya, ya. kayaknya ya. Paling intens Baik, dua, udah bisa memenuhi, tetapi dengan teman-teman lain tetap komunikasi karena memecahkan permasalahan bangsa ini kan tidak bisa sendiri Mas, tidak bisa hanya bertiga. Dan baik Bang Zaki. bertiga ini bergabung bersama Mas, menyusun koalisi, bergabung membentuk koalisi, juga tetap membuka pintu atau ruang bagi parpol-parpol lain yang ternyata kamu kayaknya jauh lebih pas ini bergabung dengan kami misalnya. Ya itu dipersilahkan gitu. Ya Bang Mardhani ya, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Bang Zaki. Mungkin langsung bisa ditanggapi Bang Mardhani. Paling intens dua, salah satunya itu PKS. Nah, kapan akan mengumumkan koalisi hingga mengumumkan calon presidennya? Ya, doakan sebelum akhir tahun kalau semuanya lancar dan semua pihak menjaga etika, tidak ada jegal menjegal, tidak ada kriminalisasi, biar ada kontestasi karya dan gagasan. Insya Allah akhir tahun. Kemudian Gitu. soal capres Pak Mardhani, apa yang artinya dirembuk oleh sejumlah partai ini? Apakah memang muncul sosok Anies Baswedan dan AHY atau masih ada yang lain? Masih terbuka? Kalau sederhananya kan ada 3 langkah nih ya. Langkah pertama karena ada persyaratan 20%, kita sepakat dulu bahwa partai-partai yang berkumpul, katakan Nasdem, PKS, Demokrat, insya Allah sudah memenuhi 20%. Tetapi kita kan mau menyamakan frekuensi, masing-masing partai punya uniqueness sendiri, punya target sendiri, punya visi misi sendiri. Jadi kita mau blended. Nah itu langkah pertama. Makanya perlu musyawarah, perlu dialog, perlu diskusi, perlu pendalaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Langkah keduanya tentu kita cari siapa yang paling baik untuk menjadi capres dan cawapres. Karena harapan kami sesudah diumumkan koalisinya, saya termasuk pendukung KIB, Zak. Koalisi Indonesia Bersatu saya dukung karena termasuk yang paling awal. Tetapi catatan saya satu, mana capres cawapresnya? Harapan kami ketika koalisi nanti diumumkan, capres cawapresnya sudah ada dan sudah bisa diumumkan sekalian. Karena itu ada momentum. Kalau udah mengumumkan terus tidak ada capres-cawapres. Nah, untuk capres-cawapres ini tentu tadi bagaimana kita melihat kalau saya gunakan sebelum popularitas dan elektabilitas itu 2 hal ya. Mengutip Rocky Gerung tuh ya, etikability dengan intelektualitinya. Yang punya etika dan punya intelektual gitu. Sehingga dia akan mampu memikul beban Indonesia yang luar biasa kompleksnya. Besar wilayahnya, banyak penduduknya, beragam, harmoniknya, itu tidak mudah. Nah, termasuk capres-cawapres yang kami inginkan nanti kalau boleh jadi duit tunggal, the new duit tunggal gitu loh. Jangan sampai misal Mas Anies sama Mas AHY atau Mas AHY sama Mas Anies kita ajukan, di 2029 keduanya pecah kongsi dan saling berhadapan. Buat kami itu secara etika buruk. Ataupun siapa yang jadi presiden, habis itu dia mengunci wapresnya, itu juga buruk. Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah adanya presiden dan wakil presiden yang bisa, kalau bahasa Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Bukan dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling ngerasa terancam, tidak ada. Ini bukan masalah
siapa populer, siapa dapat apa, tapi apa yang bisa diberikan kedua orang ini bagi rakyat. Karena kita tahu pasca pandemi, pasca inflasi, resesi berat sekali. Nah terakhir, langkah ketiga sudah ketemu capres-cawapres, tentu kita membuat desain marketing strateginya. Karena kalaupun kita sudah umumkan, kita ingin menang. Nah untuk menang itu kan paling baik sudah ada timnya, siapa yang garap Jawa, luar Jawa, siapa yang garap milenial, siapa yang garap perempuan, seperti apa strategi, dan dengan demikian memang mudah-mudahan akhir tahun paket komplitnya sudah bisa diumumkan. Gitu Zak ya. Ini target awal ya Bang Mardhani ya, target ya akhir tahun bisa diumumkan. Iya kan, kita masih punya plafon, masih punya waktu sampai September 2023. Tetapi kalau saya pribadi Zak dan semua, masa kampanye kita tuh pendek sekarang 75 hari. Nah yang kedua, tidak ada incumbent, sehingga the sooner the better. Ya, tentu lebih cepat lebih baik bagi penetrasi kita sampai ke pelosok ya, karena walaupun udah punya popularitas, tetapi untuk bisa kenal lebih jauh, lebih cepat lebih baik. Yang berikutnya yang terpenting, sesudah capres-cawapres kita umumkan, harapan kami nanti bukan pertarungan antar figur saja, tapi kontestasi karya dan gagasan. Tadi Zaki udah bilang, apa sih proyeksi kita untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Seperti apa sih upaya kita agar punya kemandirian pangan kita, agar energi baru terbarukan bisa diakses secara affordable, secara murah. Bagaimana penataan kota kita? Kalau saya kebetulan Komisi 2, ini ngelihat penataan direction dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini Pak lihat itu. Misal otonomi daerah kita kan basisnya sekarang kabupaten kota, ternyata menciptakan banyak sekali raja-raja kecil gitu. Sementara kita lihat DKI dengan otonomi berbasis provinsi ternyata banyak kebaikan gitu. Nah kita banyak, makanya tadi koalisi yang diharapkan koalisi perubahan, bukan cuma sekedar membangun infrastruktur gitu loh. Kalau infrastruktur kan sebetulnya dia merupakan kelanjutan dari pikiran. Nah, pikiran perubahan ini dulu yang harus kita desain dengan jelas, dengan jernih, dengan tegas, baru kemudian kita eksekusi dalam bentuk proyek-proyek fisik. Karena di banyak kajian, walaupun nyun sewu nih, infrastruktur jalan tol banyak, tapi incremental capital output ratio kita, artinya seluruh proyek infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak kelihatan gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan koreksi. Makanya setuju ya, koalisi perubahan dan perbaikan. Keren. Bang Mardhani, apakah ini koalisi yang akan dirancang oleh PKS ini sudah pasti mengarah kepada Nasdem dan Demokrat? Artinya berapa persen perkiraan? Kalau pasti nanti akan ketahuan saat diumumkan, tetapi kan proses tidak pernah membohongi hasil. Gitu. Sebalik hasil tidak pernah membohongi prosesnya. Dan prosesnya sekarang indah dan baik. Komunikasi, keterbukaan, bahkan kemauan kita untuk berpikir out of the box, mencari formasi-formasi terbaik bagi pembangunan bangsa. Karena kalau pikiran saya bukan, kalau boleh nanti bukan cuma capres dan cawapres yang kita umumkan. Kalau perlu line up kabinetnya udah kita umumkan gitu loh. Ini loh line up kabinet kita. Ini program kita. Ini anggaran kita. Ini pola kita ngelola negara. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat, wah ini udah siap. Orangnya udah siap. Programnya udah siap. Anggarannya udah siap. Konsepnya sudah siap. Nah, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Dan selama ini komunikasi dengan 3 partai ini sangat harmonis, walaupun seperti yang Zaki bilang tadi, kami juga dikontak dan dihubungi oleh partai-partai lain dan sangat terbuka untuk komunikasi. Tapi backbone yang terbentuk ini sudah solid dan mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada waktunya untuk diumumkan.
Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, saya ke Bang Zaki. Kalau Bang Zaki, kalau melihat kondisi koalisi ya yang masih terus berjalan di Indonesia ini, apakah Demokrat juga ada godaan-godaan kemudian dari partai-partai yang sudah berkoalisi sebelumnya ini untuk bergabung seperti itu? Silakan Bang Zaki. Ya, kalau bicara mengenai komunikasi ya pastilah, masa nggak ada komunikasi. Kita kan tidak di ruang ya tertutup ya, tidak di ruang gelap gitu. Ya kan bukan ruangan vakum ini yang berdiri sendiri, tetapi kita akan juga membuka komunikasi dengan semua. Karena Demokrat kan sejak awal juga menyampaikan, kami ini yang partai terbuka gitu, ya punya nasionalis religius ya sebagai platform kami, dengan partai mana saja bisa bekerja sama, bukan partai yang mematok, oh saya tidak bisa nih kerjasama dengan partai A, partai B, enggak lah. Ini kan kita partai nasionalis, religius, kebersamaan, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Pancasila. Masa dengan sesama partai politik aja lalu menutup ruang komunikasi. Ya, ini kan kontradiktif ini gitu. Kalau godaan ada tidak Bang Zaki? Hmm? Godaan untuk bergabung bersama partai lain di luar 3 partai yang sudah berkomunikasi secara intens itu? Kalau godaan mah itu kan tergantung kita Mas ya. Setiap hari juga godaan ada kan, kita kan kemana aja keluar rumah jalan kaki juga langsung ada godaan. Baik. Di stasiun terminal. Tetapi gini yang bisa kami sampaikan bahwa bagaimanapun kami ini kan punya komitmen gitu ya. Komitmen yang paling utama membangun koalisi ini dasarnya adalah semangat perubahan dan perbaikan. Bagaimana bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mana nih partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan dengan kami, nah itulah yang kemudian kami lebih cenderung bisa dekat gitu. Makanya Mas Ahaye ketika pidato kebangsaan itu menyampaikan, ayo elemen bangsa, ayo rakyat, siapa saja, kan gitu. Di mana saja, di seluruh Pulau Indonesia, ayo yang punya semangat yang sama, ingin melakukan perubahan dan perbaikan buat Indonesia, maka kita bergabung bersama, berjuang bersama gitu. Nah ini yang menjadi semangat awal. Nah tentunya kalau kita bicara nih, misalnya nih ya, karena tadi udah sempat disinggung capres, ya capres-cawapres tentu harus sosok yang mencerminkan semangat ini juga gitu loh, semangat perubahan dan perbaikan. Nggak bisa lah kita bicara semangat perubahan dan perbaikan, tetapi lalu sosoknya itu malah mencerminkan atau identik dengan status quo gitu loh, ya. Nah ini yang kami juga perlu sampaikan ya, kira-kira seperti itu, Mas. Saya belum tahu nih arahnya Mas Gilang sama Mas Asep, nanyanya ke arah mana nih? Baik, Bang Zaki, kalau tadi menyinggung mengenai capres juga cawapres, ini kemarin kan pekan lalu hari Kamis Rapimnas Partai Demokrat ini tidak menyinggung deklarasi ya, baik itu Pak Ahy atau mungkin sosok lain sebagai capres atau mungkin juga cawapres. Ini karena memang sudah ada perbincangan dengan beberapa partai yang intens tadi, atau mengapa tidak ada deklarasi itu di Rapimnas kemarin, Bang Zaki? Ya, makasih Mas. Ini ada 2 hal ya, mesti kita pahami sama-sama. Pertama, ingin kami sampaikan yang namanya Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional ini, intinya bisa memberikan rekomendasi gini keputusannya. Jadi bukan ajak atau forum untuk memutuskan siapa rekan atau mitra koalisi kami dan siapa capres dan cawapres kami. Itu forumnya di Majelis Tinggi Partai. Jadi memang di Rapimnas tidak ada keputusan seperti itu karena itu beda forum gitu Mas. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, di dalam itu juga, di dalam Rapimnas juga sebenarnya ada nih, sudah disampaikan juga bahwa ya kader-kader itu, para pimpinan partai mendorong Mas Ahaye untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya namanya kan di situ ajang tempat menyampaikan aspirasi gitu, dan ajang untuk menyerap aspirasi dari pimpinan seluruh Indonesia untuk para wakil rakyat. Nah disitulah kemudian yang dapat nama kita adalah ya Mas Ahaye ini diminta oleh para kader kami. Tetapi tidak ada deklarasi. Mengapa? Karena bukan ajangnya untuk memutuskan. Nah, kemudian terakhir Mas, tambahan, tadi saya bilang 2 hal tapi ada tambahan sedikit. Kami ya, Partai Demokrat sudah menyampaikan juga Mas Ahaye dalam berbagai kesempatan menghargai dan menghormati kemandirian masing-masing partai. Jadi silakan misalnya tonton PKS sudah ada 5 nama kalau tidak salah capres yang disampaikan usulan, ya kan? Lalu teman-teman Nasdem ada 3 yang katanya akan mengerucut 1. Ini misalnya ya, misalnya kalau kami sama PKS dan Nasdem ini kan jadi kesebut nih saya, ya kan misalnya, ya kan. Ya Demokrat atau mengusulkan nama apa nanti di Majelis Tinggi Partai. Ya kalau misalnya kami berkoalisi, Demokrat menghormati dan menghargai usulan dari masing-masing partai karena ini kan mekanisme internal gitu. Nah pada koalisi, ayo kita duduk bareng, kita bicarakan siapa nih calon terbaik yang akan bisa membawa koalisi ini menang ini di Pilpres 2024. Karena kami punya idealisme, punya cita-cita, udah menyusun berbagai program, rencana untuk perbaikan, perubahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi kalau tidak bisa menang, Mas, di Pilpres 2024, ya kan?
Untuk apa gitu? Kan gitu. Ya Baik. kan, bagaimana perubahan ini diperjuangkan? Kira-kira seperti itu, Mas. Mengapa kami tidak ada deklarasi capres-cawapres di Rapimnas kemarin gitu. Baik, terima kasih Bang Zaki. Saya akan sampai sudah bergabung ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik, CEO dan juga founder dari ini ya Foxpol Research Center and Consulting. Bang Pangi. Ya, selamat sore. Mohon maaf, nggak tahu apa cuaca atau gimana, masuknya nggak bisa, sinyal juga begini, terus ada juga yang ganggu terus menelpon terus, Baik. sudah bingung. Mohon izin saya harus off dulu nih karena harus take off. Oke, baik. Terima kasih Terima atas kasih, waktunya, Nanti Bang kita Mardhani ketemu lagi. Alisera. Zat, minta maaf. Ini lagi di Bangka Belitung, mau balik Jakarta. Baik, terima Terima kasih. kasih, Bang Selamat Mardhani. melanjutkan aktivitas, Bang Mardhani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi Bang Mardhani Alisera. Dan saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi, tadi sudah berbincang dengan Bang Mardhani dan juga ada Bang Zaki terkait bagaimana kondisi koalisi dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita bahas kali ini, ada Pak SBY dan juga Pak JK yang turun gunung, bisa dikatakan seperti itu. Bang Pangi melihat secara global perkembangan politik di September 2022 ini, 2 tahun sebelum Pilpres, seperti apa, Bang Pangi? Ya, tentu saja kita memahami bahwa turun gunungnya Pak SBY bukan sekarang aja. Saya lihat dari pemilu sebelumnya beliau juga udah turun gunung ya dalam setiap agenda pilkada, pileg dan pilpres. Saya pikir Pak SBY selalu hadir, dan memang Pak identiti Partai Demokrat kan adalah tetap Pak SBY dan AHY. Jadi turun gunung ini menurut saya bukan sekarang aja, dari dulu pun sudah turun gunung untuk membantu Partai Demokrat, termasuk di KLB kemarin Pak SBY sebetulnya juga turun gunung untuk menyelesaikan masalah keterbelahan adanya dualisme kepengurusan itu. Dan yang kedua adalah sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu dalam rangka mungkin bisa saja untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan kemungkinan yang beliau sudah prediksi. Walaupun itu belum didukung oleh, mungkin beliau punya data fakta yang mungkin pembicaraan dari orang-orang yang beliau bisa percaya gitu bahwa terjadi konteks itu. Tetapi memang saya agak anehnya memang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjegal, kemudian siapa yang melakukan kecurangan, dan bagaimana potensinya. Tentu delegitimasi pemilu kita juga akan bermasalah kalau misalnya itu selalu disampaikan bahwa ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, distrust terhadap penyelenggara pemilu, dan itu juga merusak citra KPU dan penyelenggara pemilu. Dan kalau misalnya nanti AHY jadi misalnya menjadi presiden atau wakil presiden, maka itu kan juga menjadi pertanyaan, berarti pemilu kemarin curang gitu. Jadi curang dalam konteks ini mungkin dua hal bisa ditangkap. Pertama, apakah curang dalam konteks penyelenggaraan pileg, pilkada, dan pemilu pilpres, atau curang dalam konteks soal poros yang dibentuk hanya akan muncul dua poros, ada arsitektur, ada yang mendesain seolah-olah nanti ada yang mengatur sehingga akan muncul hanya dua poros, jadi ada yang menjegal. Nah, kecurangan dalam konteks ini mestinya di-clearkan di awal gitu. Jadi yang saya beri masukan semestinya adalah yang paling bagus itu kalau curang misalnya dalam konteks pemilunya bukan koalisinya, karena ada tadi keinginan untuk pengkondisian jadi dua poros saja sehingga satu putaran, kan itu dianggap kecurangan dalam konteks itu, atau kecurangan pemilu. Nah, kalau kecurangan pemilu kan bisa menyampaikan apa alat ukurnya, misalnya kotak suara kita sudah harus clear, harus dilawan, tidak boleh lagi kotak kardus misalnya. Jadi kotaknya harus yang kotak bilik suara yang kayak dulu gitu. Itu jelas bahwa itu kita melawan dalam bentuk, ya tidak boleh ada lagi ya namanya kotak suara dalam bentuk kardus misalnya, atau saksi calon presiden itu harus dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada lagi seperti Pak Prabowo kemarin nggak punya saksi gitu, ini ditanggung oleh negara. Nah, yang ketiga, apa kecurangan yang dianggap konteks itu, misalnya adanya IT yang lemah, kemudian manipulasi suara DPT dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks ini sebetulnya kalau ada juga pengamat yang mengatakan, menurut saya kurang pas juga, bahwa kalau ingin mengkritik pemerintah, mendowngrade itu silakan gitu konteksnya. Tetapi memang menurut saya memang sudah waktunya oposisi harus mendowngrade, mengkritik gitu, memberikan
memang tidak membenarkan, bahkan menyalahkan dalam konteks yang membangun dengan data yang kuat. Nggak Baik. mungkin partai koalisi kemudian mendukung, mengamini, menstempel pemerintah. Nah, ada pengamat yang mengatakan kalau dikritik jangan ini infrastrukturnya nggak usah dikritik gitu kan, aneh-aneh. Jadi infrastruktur apapun termasuk pembangunan sekarang itu yang harus dikritik, namanya oposisi. Karena masa keemasan oposisi, momentum emasnya oposisi itu ketika pemerintahan redup kan, ketika Baik. pemerintahan redup. Ya. Baik, Bang Pangi. Baik, terima kasih. Saya potong terlebih dahulu, Bang Pangi. Ini Bang Zaki mungkin singkat saja karena harus ada agenda lain di pukul 17. Silakan untuk singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga pemirsa. Ya, terima kasih. Bagaimanapun ingin kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak SBY itu adalah sebagai nasihat dari seorang bapak kepada anak-anaknya di forum internal. Dan itu ya namanya nasihat, ya namanya bapak wajar saja. Sehingga tak perlulah tetangga-tetangga, apalagi mungkin ada ketua RT ya yang jauh dari rumah kami. Karena kebetulan mendengarkan video rekaman saat Bapak itu memberikan nasihat kepada kami untuk reaktif dan kebakaran jenggot. Kecuali ternyata memang pihak-pihak yang kebakaran jenggot itu adalah ternyata sosok yang disebut oleh Pak SBY sebagai mereka yang berupaya agar pasangan calon itu hanya maksimal 2 dan tidak ada satu pasangan calon ketiga yang merupakan aspirasi dari masyarakat sebagai sosok perubahan dan perbaikan gitu. Nah, yang kedua kepada rakyat Indonesia juga termasuk Mas Pangi, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa tidak jujur dan tidak adil ini dalam konteks mengkooptasi ya, mengkebiri hak-hak rakyat untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden alternatif atau yang ketiga yang bukan berasal dari status quo dengan berbagai bentuknya gitu. Jadi bukan kepada KPU, bukan kepada Bawaslu, bukan kepada pelaksanaan pemilu secara umum ya, pileg, pilpres, lalu ada kecurangan kertas suara atau dari panitianya atau bukan. Sama sekali tidak. Jadi konteksnya beliau hanya mengingatkan ada aspirasi rakyat, menginginkan pasangan calon yang merupakan sosok membawa perubahan dan perbaikan, tetapi sepertinya ada upaya untuk menjegal gitu. Sehingga hanya ada 2 pasangan calon. Nah, ini kan tidak adil dan tidak jujur. Dengan cara-cara tidak alami. Kalau cara alami tidak apa-apa gitu. Cara alami itu maksudnya kok negosiasi, kompromi, segala apa. Tapi kalau misalnya kalau Anda membawa atau mengajukan pasangan calon ini, nanti kader-kader Anda kami panggil atau kami bla 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 misalnya loh ya, ini misalnya gitu kan. Atau bahkan calonnya sendiri yang kemudian dipanggil misalnya kan kemana ya kan, atau apa tadi seperti disampaikan oleh Bang Mardhani ya, jangan dikriminalisasi kata Bang Mardhani tadi misalnya, bukan saya yang bicara ya tapi Bang Mardhani, kan beliau anggota dewan jadi punya kekebalan, kalau saya kan enggak soalnya ya. Mungkin itu aja dari saya. Bang Gilang, Bang Asep, makasih atas waktunya. Bang Pangi, thank you, kita diskusi lagi lain waktu. Iya, Bang Zaki. Sangat kami dengarkan tetap Bang Pangi, pokoknya Bang Pangi abis ini tetap kita rekam, kita dengarkan. Karena ini biasa memberikan masukan-masukan yang tajam dan bernas ini, yang sangat bermanfaat buat demokrasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bang Baik, Zaki. terima kasih Bang Herzaki. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi tadi sudah diluruskan ya oleh Bang Zaki bahwasanya kecurangan yang dimaksud oleh Pak SBY ini adalah ketika nantinya ini ada yang menghalang-halangi terbentuknya poros alternatif atau poros ketiga. Menurut Anda seperti apakah mungkin itu terjadi, penjegalan-penjegalan itu? Ya, sebetulnya kalau kita punya mazhab sama dengan partai-partai lain, harus banyak varian menu yang disajikan ke publik pada level kandidasi. Semakin banyak varian menu yang disajikan kepada masyarakat, maka ketika masyarakat memilih pada level election itu betul-betul pilihan yang beragam, yang banyak yang dihadapkan ke masyarakat. Tidak hanya 2 calon dan muka-muka lama dan itu saja. Tentu itu menyebabkan golput tinggi, partisipasi juga rendah, dan orang juga jenuh dengan tokoh-tokoh lama yang tidak ada tokoh segarnya. Jadi keinginan misalnya ada, kita juga punya mazhab, punya pandangan harus minimal 3-4 poros ya. Nah, kalau misalnya hari ini ada keinginan, ada tokoh PDIP mengatakan lebih baik tetap 2 calon, kemudian supaya 1 putaran, itu berarti kan mereka nggak mau belajar dari fakta dan sejarah, dan tidak mengerti bagaimana polarisasi, keterbelahan, dan konsekuensi luka yang besar dari dari politik-politik yang mengandung sara yang mudah dihadap-hadapkan, bipolar atau head to head itu, dan sangat punya resiko konsekuensi yang besar. Maka sebetulnya keinginan dari Partai Demokrat itu mulia sebetulnya, termasuk keinginan dari KIB bagaimana kemudian masyarakat punya banyak varian menu yang disajikan, punya alternatif lain, tidak hanya tokoh itu saja. Maka kalau 2 calon presiden itu memang tidak akan memenuhi representasi dari
termasuk Anies Ahaye juga ada kemungkinan tidak jadi gitu, karena ada potensi satu partai saya cabut, jadi Demokrat sama PKS dengan Nasdem ada potensi tidak diusung juga. Sebenarnya mereka punya potensi tidak diusung kalau tidak memenuhi ambang batas itu kan. Bang Pangi, apakah hadirnya dengan hadirnya dua sosok ini yang diperkirakan akan ikut berkontribusi dalam Pilpres 2024. Nah, ini apakah akan kemudian tetap membentuk poros baru selain poros-poros yang sudah terbentuk? Ya, saya lihat chemistry-nya sekarang kan masih penjajakan ya pada tautan programatik, penyamaan persepsi dan pikiran-pikiran, narasi-narasi kebangsaan. Ada kemungkinan akan ada poros yang selain yang kita sebut dari misalnya poros Gerindra PKB, poros PDIP, kemudian poros Nasdem Demokrat dan PKS, dan porosnya KIB. Ada kemungkinan di luar itu akan lahir ketika memang ternyata di bawahnya masih ada kendala. Saya lihat sebetulnya Nasdem dengan Demokrat belum clear, saya lihat masih banyak suara yang berbeda. Saya lihat saja orang-orang penting di Demokrat itu dan orang-orang penting di Nasdem itu kayak berantem gitu. Jadi belum chemistry-nya belum klik, saya lihat. Jadi potensi Nasdem akan mengusung Anies dan Ahaye itu menurut saya masih jauh. Nah, saya lihat nggak klik di situ. Mungkin Surya Paloh-nya oke, tetapi di bawah ini masih saya lihat nggak satu komando, nggak satu. Saya nggak tahu apakah karena politik kebangsaannya, ada soal platform ideologisnya, atau soal program persamaan kepentingannya, saya nggak tahu. Tetapi dua partai ini saja, Nasdem dengan Demokrat, itu nggak clear sampai sekarang, saya lihat. Jadi potensi bahwa Anies Ahaye itu menurut saya masih terlalu dini, terlalu susah untuk kita katakan ini punya potensi. Karena kalau sudah klik sama Nasdem sama PKS, Nasdem dengan Demokrat itu sudah oke. PKS itu mungkin ikut aja jadi follower aja. Jadi mungkin nggak akan terlalu kesulitan. Jadi ada potensi AHY tidak diusung dalam Pilpres 2024, ada. Itu mungkin ya bagian strategi Pak SBY mengantisipasi itu dengan berbicara dengan hati ke hati gitu. Ada gelagat, ada aroma amis ya, yang kemudian ingin menjegal beliau misalnya untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, karena potensi beliau udah ditinggal gerbong atau tidak mendapatkan boarding pass itu ada gitu. Jadi apalagi adanya sebenarnya partai-partai, menurut saya ada koalisi lain, harus ada koalisi yang agak bisa bentuk. Menurut saya koalisi yang ada ini udah masih menurut saya masih mengalami patahan, tulang punggung big bone-nya nggak kuat. Jadi ini koalisi menurut saya gampang pecah karena lem perekat koalisinya hanya soal kandidasi saja. Jadi nggak ada yang agak kuat gitu. Jadi ya, saya berharap sih ada poros baru sih yang di luar nama-nama yang poros yang ada hari ini gitu. Jadi ini menurut saya tidak mudah gitu ketika memang nanti ada potensi orang-orang terbaik ya. Makanya tokoh-tokoh eksternal, orang-orang yang tidak punya partai ya, tetapi punya modal elektabilitas, orang-orang yang populis dan dicintai rakyat itu mestinya harus ada partai lain yang bisa menyambut itu. Tetapi tren hari ini kan partai politik ada kemungkinan tidak mau robek tiket ya. Artinya memakai tiket itu untuk ketua umumnya atau untuk kadernya, tapi untuk tidak untuk kader eksternal seperti Anies atau Mas Ganjar misalnya. Nah, ada potensi itu. Tetapi menurut saya semakin banyak ada partai-partai yang terbuka ya untuk internal atau eksternal itu bagus. Maka KIB itu sebetulnya salah satu cara untuk mengakomodir tokoh kader yang tidak diakomodir di partai lain atau tidak ada mendapat boarding pass, sehingga KIB punya kepentingan untuk menyelamatkan atau mengambil agenda itu gitu. Baik, artinya untuk KIB sendiri kalau tadi ada menyampaikan ini koalisinya juga belum begitu kuat, ini apakah KIB juga demikian? Bang Pangi? Iya, KIB kan belum pada tahap koalisi lem perekat koalisi, baru tahap penjajakan, penyamaan platform ideologis, programatik dan tautan persamaan kepentingan yang lagi dicari. Tetapi kata mereka sudah mulai pada level pembahasan kandidasi nama. Nah, mudah-mudahan pada level kandidasi itu ada nama-nama tokoh-tokoh yang eksternal, yang tidak kader partai, yang tidak diakomodir di partai politik, itu bisa diakomodir oleh poros koalisi KIB ini gitu. Baik. Misalnya. Baik. Singkat saja Bang Pangi, Anda akan meyakini
Pilpres 2024 ini tetap lebih dari 2 poros atau seperti apa? Menurut Kalau analisa saya Anda? kalau saya punya mazhab harus lebih dari 3 poros, 3 sampai 4 poros. Kalau 2 poros lebih baik nggak usah pilpres. Menurut saya dibatalkan aja, nggak ada gunanya karena konsekuensi risikonya lebih besar ya, kerusakannya besar ketimbang hanya pemilu reguler 5 tahunan. Sementara tenun kebangsaan kita, politik kebangsaan kita jadi rusak gitu. Jadi menurut Baik. saya cukup dua itu menurut saya lebih baik dikubur saja. Itu rute oligarki. Protokol oligarki harus dihancurkan. Kita punya protokol agenda rakyat itu yang jauh lebih penting. Baik, terima kasih Bang Pangi atas waktu yang diberikan dan juga penjelasannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bang Pangi. Oke, Mas Gilang. Baik, Terima kasih. Bang Owi. baik. Mohon Demikian maaf. Tribuners, perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini dengan tema saat SBY hingga JK turun gunung. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga Anda bisa kembali menyaksikan talkshow edisi ini secara lengkap di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Talk Show Overview, obrolan virtual Tribun News edisi hari ini, Kamis 22 September 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini Overview akan membahas tema mengenai Pilpres 2024, yaitu tentang saat SBY hingga JK turun gunung. Nah, Gilang, ini masih rame-ramenya Pilpres. Masih 2 tahun lagi, tetapi suasana politik kita semakin menghangat. Setelah kita kemarin mengetahui berbagai roadshow ketua partai hingga koalisi, saat ini kita mendengar bahwasannya dua sosok atau tokoh politik di Indonesia katanya akan turun gunung. Nah, ini ada apa, Gilang? Baik, kita akan membahasnya bersama 3 narasumber yang akan bergabung secara virtual. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ada politisi PKS, ada Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani Alisera, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Semua. bergabung. Kemudian selanjutnya ada juru bicara DPP Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zaki. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Bang Mardhani juga ada Gilang. Ya. Terima kasih Bang sudah bergabung. Baik, dan nanti akan bergabung di tengah acara ada analis politik sekaligus CEO dan juga founder dari Voxpol Center Research and Consulting, ada Bang Pangi Caniago. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ke Bang Zaki dari Demokrat. Bang Zaki, ini statement Pak SBY beberapa waktu lalu ini menghiasi media massa, menyebut bahwasannya beliau terpaksa turun gunung karena mendengar kemudian mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan juga tidak adil. Mungkin dari mana informasi tersebut, Bang Zaki, dan juga apa tanda-tanda yang dimaksud Pak SBY? Nah, pertama Mas, kami ingin sampaikan dulu ya bahwa kita letakkan dulu pada konteksnya ini, gitu. Ya, pada konteksnya apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang berlangsung tertutup atau internal. Karena pada saat Bapak SBY itu memberikan sedikit
misalnya itu pencerahan atau nasihat kepada kami, para kadernya, para anak-anaknya ya, Demokrat, itu wartawan pun tidak ada di dalam gitu loh Mas, ya, tidak ada pihak luar, jadi hanya memang internal ini di kami gitu. Ini mesti dipahami dulu nih. Sehingga apapun yang beliau sampaikan sebenarnya lebih tepat konsumsi internal. Tapi katakanlah karena ini kemudian keluar dan ditafsirkan bermacam-macam ya tentunya perlu juga memberikan penjelasan itu. Gitu. Nah yang kedua Mas, terkait dengan ini pula ya, terkait dengan tadi statement turun tadi, ya, beliau ini kan namanya orang tua, kan dia kan pejuang demokrasi. Kita tahu Mas, selama 10 tahun di era Pak SBY menjadi presiden ya, 2004 sampai dengan 2014 gitu. Bang Zaki, silakan. Jadi memang kalau misalnya kita lihat Pak SBY ini kan seorang yang sangat demokratis gitu, bahkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, beliau berulang kali menyampaikan bahwa ya legasi saya salah satu yang terbaik adalah bagaimana menciptakan ya membangun demokrasi yang kondusif gitu, selain kondisi ekonomi ya yang baik waktu di RSB Pak SBY. Nah itulah yang beliau berulang kali sampaikan gitu. Nah sehingga beliau juga sampaikan bahwa sebagai pemerintah, sebagai presiden ya janganlah kita mengintervensi upaya-upaya katakanlah ya namanya membangun demokrasi yang baik tadi, termasuk misalnya pada saat ada kritikan kan banyak sekali dan sampai saat ini juga para teman-teman koalisi masyarakat sipil mahasiswa merasakan gitu bahwa di era Pak SBY ya tenang itu kalau mau mengkritik, tidak perlu ada intimidasi atau kriminalisasi. Nah itulah kemudian ketika saat ini beliau sebenarnya kan selama 2 tahun terakhir sudah tidak terlibat lagi dalam day-to-day politik nih Mas gitu ya. Jadi beliau lebih bertindak sebagai negarawan, guru bangsa, fokus pada melukis, ya dalam 1 tahun lebih, kemudian membina klub bola voli Lavani gitu. Hampir tidak ada bersentuhan dengan politik. Nah, hanya saja namanya seorang presiden ya Mas ya 2 periode, banyak sekali pihak yang datang gitu dari dalam, luar negeri, yang pejabat-pejabat tinggi ya dari berbagai level, yang kemudian adalah diskusi-diskusi publik yang kemudian memberikan diskusi-diskusi terbatas yang kemudian memberikan masukan-masukan kepada beliau dan informasi-informasi. Makanya kalau kita cermati kata-kata beliau, saya mendapatkan informasi, saya mendengar, saya mengetahui bahwa ada upaya. Nah ini kan mesti ditelusuri nih. Dan upaya itu kita mesti spesifik Mas. Ada upaya pemilu ini tidak akan jujur dan adil. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya hanya ada upaya untuk menjadikan pilpres nanti diikuti oleh hanya 2 pasang calon. Loh, kan mungkin ada yang berkomentar, loh udah pasang calon apa salahnya? Namanya demokrasi kan bisa. Mau 2, mau 3, mau 4, itu kan dinamika demokrasi dan politik. Bukan itu konteksnya Mas. Kalau berjalan secara alami ya seperti 2014 ya itu kan sah-sah saja gitu. Tetapi yang beliau dapatkan informasi ini adalah bahwa ada upaya-upaya tidak alami gitu. Ya, upaya-upaya tidak alami menggiring sehingga hanya tersedia 2 pasang calon. Nah, itu satu hal. Dan yang kedua adalah kami ini kan Demokrat, Mas, ya. Berulang kali dan setiap saat sejak Pak Mas AHY ya menjadi ketua umum itu ya, kita sudah menyampaikan kita akan memperjuangkan harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat gitu. Baik. Tahun lalu kita bicara Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Nah, sekarang bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Nah, lalu ada aspirasi rakyat ini, Mas. Aspirasi rakyat ingin perubahan dan perbaikan, ingin ada pasangan calon yang lain gitu, yang tidak lekat dengan pemerintahan saat ini, yang sosoknya identik dengan perubahan. Nah, lalu Pak SBY mendengar bahwa ada upaya agar tidak terjadi ini, tidak bisa maju ini pasangan calon ini gitu. Nah, karena itulah beliau sampaikan, tolong Demokrat kita akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada aspirasi rakyat menginginkan pasangan calon ini, ada menginginkan tokoh ini. Ayo dong, gitu kan? Jangan sampai pemilu ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon dari kelompok itu saja. Nah ini Mas sebagai awalan agar konteksnya tepat nih bicara mengenai turun gunung. Jadi bukan konteksnya wah menuduh pemilu 2024 curang, KPU, Bawaslu, Komisi 2 atau pemerintah, bukan gitu loh. Tidak di dalam konteks itu sehingga janganlah dipahami berlebihan gitu di luar konteksnya. Kira-kira begitu Mas yang kami bisa sampaikan sebagai awal. Baik Bang Zaki, artinya ada kekhawatiran bahwasanya pemilu nanti akan disetting hanya 2 capres-cawapres, itu artinya dari pemerintahan saat ini dan juga dari pihak koalisi satu-satu seperti itu Bang Zaki maksudnya? Ya intinya tidak merepresentasikan. Ada harapan-harapan rakyat ya yang di luar 2 pasangan calon atau 2 kelompok tadi ya. Yang kan tadi disampaikan Mas dari status quo Mas ya kan.
tidak ada nih dari kelompok perubahan. Nah, ini yang coba dicegah. Nah, Pak SBY menyampaikan kita coba perjuangkan nih, jangan sampai ada upaya tidak alami. Kalau alami tidak apa-apa, Mas. Alami itu maksudnya begini. Alami itu maksudnya ya kalau kompromi politik, negosiasi politik ya dengan Bang Mardhani misalnya, kami dengan PKS atau PKS dengan partai-partai lain, diskusi biasa. Kemudian sepakat tidak sepakat itu alami tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan, Anda kalau ke sini nanti kita iniin ya. Nah, kan jangan ada upaya-upaya kayak gitu loh, ya kan? Atau misalnya udah tahu nih ada calon baik, calon bagus yang kita mau usung misalnya. Atau mendadak ada upaya-upaya mendiskreditkan, ya kan? Bahkan misalnya mengarah ke kriminalisasi. Misalnya, gitu kan? Kami ini kan hanya memberikan contoh, Mas. Karena apa? Bagaimanapun Pak SBY ini informasi detailnya kan ada di beliau, gitu. Beliau ini kan hanya mengingatkan, Bapak mengingatkan kepada anak, hati-hati nak, gitu. Di depan akan ada situasi seperti ini. Tolong dipelajari, ditelusuri. Kalau benar ada upaya-upaya seperti itu, tolong ya diantisipasi. Kira-kira kan seperti itu, gitu Mas. Baik, terima kasih untuk awal terlebih dahulu Bang Zaki. Oke, kita ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, Abang ini kan salah satu politikus senior ya di Indonesia. Kita tahu PKS ini dekat dengan Pak SBY atau dengan Demokrat 2 kali dalam pemerintahan. Nah, Anda melihat seperti apa Bang Mardhani dengan statement Pak SBY bahwasanya akan terjadi sesuatu dalam Pilpres 2024? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, track recordnya Pak SBY sebagai seorang Demokrat sejati nampak. Bukan partai ya Zak ya, tapi sebagai Demokrat sikapnya. Yang paling kentara di 2014 ya, ketika nyun sewu ya, besannya Pak Hatta Rajasa maju melawan Pak Jokowi. Kurang apa bahasanya, beliau besanan gitu loh. Terus platform juga dekat ya. Tapi positioning Pak SBY amat jelas ya, menjaga netralitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Jadi positioning Pak SBY sebagai seorang Demokrat, kebetulan pendiri Partai Demokrat, punya track record yang jelas. Jadi ketika beliau menyatakan akan turun gunung dan menyampaikan beberapa sinyalemen, saya menganggapnya ini adalah early warning system yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Karena memang teman-teman Bawaslu juga mengatakan di Pilkada 2020 kemarin, politik uang demikian merajalela. Ya, teman-teman DKPP juga menjelaskan hal yang sama ya. Bahkan kami waktu di BPN 02 secara resmi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ada 5 jenis kecurangan di Pilpres 2019. Mulai dari penggunaan APBN, pengerahan aparat, sampai kepada netralitas ASN dan lain-lain. Dan itu proven, bukti penyerahan datanya itu ada ke MK. Bahwa kemudian kita diputuskan tidak, itu bab lain. Jadi yang pertama bahwa early warning system Pak SBY ini baik. Ya, saya melihatnya kalau dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar, ini Pak SBY sedang memerankan dakwah yang nahi munkar, ya, mencegah kemungkaran. Karena kalau semuanya cuma menyeru kebaikan, kadang-kadang 1000 orang berbuat baik dirusak oleh 1 orang, tidak ada gunanya. Apatah lagi tanda-tandanya agak kecium, kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Contohnya isu 3 periode masih terus muncul ya. Bahkan sempat ada isu penundaan. Belakangan dari presiden mau maju, ada pernyataan bisa jadi wakil presiden dan seterusnya. Sehingga pernyataan-pernyataan yang sangat jauh dari nilai demokrasi ini muncul dan berseliweran. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan dalam pernyataannya memangnya nggak boleh orang berpendapat kok. Kalau buat saya itu pernyataan yang amat sangat menyesatkan, karena beliau sebagai kepala negara perlu menjaga nilai-nilai etika itu loh. Karena konstitusi tegas menyatakan 2 periode ya. Jadi lagi-lagi
baik Pak SBY ataupun tokoh manapun ketika menyatakan hati-hati dengan para pencuri demokrasi, para pembajak demokrasi, buat saya itu sesuatu yang baik. Begitu. Pak Mardhani, apakah dengan kemudian turunnya dua sosok ini yang notabene selama beberapa tahun ini dalam tanda kutip vakum, ini menjadi apa ya, alarm? Artinya kekuatan ini masih ada atau seperti apa? Antara alarm dan kekuatan masih ada bisa berbeda ya. Kalau saya bahas kekuatan dulu gitu. Bagaimanapun Pak JK masih distinguished person ya. 2 kali sebagai presiden dan wakil presiden, sekarang masih ketua umum PMI dan pendapatnya masih sangat didengar. Pak SBY proven 2 periode sebagai presiden yang menjaga Indonesia demikian harmoni saat itu, sehingga ketika keduanya walaupun saya belum melihat Pak Yusuf Kala ya, kalau Pak SBY kan sudah menyatakan turun gunung. Dan saya bahagia Zak, ketika Pak SBY menyatakan turun gunung, artinya kita akan merasakan banyak analisa, banyak pikiran, banyak wawasan kenegarawanan beliau, sehingga kualitas demokrasi bisa kita jaga bersama. Sama kalau Bu Megawati berkomentar kah, ataupun almarhum Prof. Azmadri Azra, ataupun kita punya dulu Pak Saidiman sudah di Projo, macam-macam. Buat saya makin banyak tokoh-tokoh bangsa concern kepada urusan daily demokrasi proses, bagus sekali. Kalau Pak JK kan saya nggak tahu nih, Zaki ada infonya nggak ya? Pak JK sama Mas Anies dekat ya, suka ada yang bilang Mas Anies itu, Pak JK itu mentor politiknya Mas Anies, tapi saya sendiri belum pernah mendengar pernyataan Pak JK secara resmi mendukung Mas Anies, katakan gitu. Bahwa kemarin ada foto, saya sih menafsirkan foto itu lagi kondangan bareng aja gitu, pas barengan waktunya, pas barengan momennya, bahwa ditafsirkan macam-macam, biasa di politik. Tapi kalaupun Pak JK turun, Pak SBY turun, buat saya bagus, sehat buat demokrasi. Begitu. Artinya akan menjadi kekuatan ya, Pak Mardhani. Tentu agak berbeda ya. Dulu figur-figur ini sangat powerful, quote and unquote ya, karena pada zamannya. Sekarang ini saya melihat misal gini, di Demokrat ada Mas AHY ya, anak muda yang turun kemana-mana dengan stamina yang bagus. Misal kami di PKS dulu saat ada Ustadz Hidayatul Wahid, sekarang ada Ustadz Ahmad Sayhu, ada Ustadz Muhammad Soebul Iman, gitu loh. Ada Kang Ahmad Heriawan, gitu loh. Nah, jadi buat saya gabungan antara senior dengan quote and unquote junior untuk menjaga demokrasi sehat dan bagus. Bahwa apakah terbukti ini jadi kekuatan, tentu harus dilihat di hasil survei. Apakah yang didukung nanti akan naik atau tidak itu, karena kadang-kadang pola pikir yang tua kan, misalnya gini, anak saya bawa mobil, saya di samping, kata anak saya kalau Abi ada di samping repot, komen terus, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang orang tua tuh punya pikirannya khawatiran, kalau anak muda tuh nyantai aja gitu. Nah kadang-kadang nyetel antara senior sama junior juga belum tentu, artinya ketika yang tua turun gunung niatnya baik, belum tentu efeknya positif, belum tentu gitu loh. Nah kita lihat aja nanti ke depan. Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, langsung ditanggapi Bang Zaki. Kalau dari segi pernyataan dari Pak SBY itu yang kemarin sudah diketahui bersama, ini statement Pak SBY ini turun gunung untuk di internal Demokrat atau nantinya juga akan keluar mewakili Demokrat kemudian melakukan safari politik dengan partai lain, atau seperti apa Bang Zaki? Gini Bang, kalau kita bicara ya mengenai itu, kita bisa merujuk juga dari hasil Rapimnas kemarin. Gitu. Dari Rapimnas kemarin nih ada 3.000-an lebih para pimpinan partai Demokrat dari seluruh Indonesia ya, di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan juga para wakil rakyat kami ya. Total ada 3.000-an semuanya bergabung itu. Di situ jelas bahwa beliau-beliau mereka semua menyerahkan kepada Mas AHY selaku ketua umum untuk melakukan upaya-upaya menjalin koalisi gitu.
Jadi mereka percayakan saja. Jadi tidak ada aspirasi harus ke partai A, B, dan C. Tetapi aspirasinya adalah percaya Ketua Umum AHY akan mengambil pilihan yang paling tepat. Seperti apa koalisi nanti yang akan dibentuk atau diikuti oleh Partai Demokrat. Nah, itu satu hal gitu, Mas. Nah, dari sini kita juga bisa lihat gitu ya, Pak SBY juga menyampaikan sebenarnya di Rapimnas itu yang tertutup, yang tidak ada videonya gitu ya, yang tidak ada video yang leak ya gitu, bahwa beliau sampaikan kemungkinan saat ini beliau mengapresiasi luar biasa sejak Mas AHY selaku Ketua Umum Maret 2020 sebagai person in command ya, sebagai yang leader in seat ya, kita bicarakan itu ternyata hasilnya luar biasa. Beliau melihat ada perubahan luar biasa yang beliau cermati di Partai Demokrat. Kan beliau memang sejak Mas AHY menjadi Ketua Umum kan beliau kan tidak lagi terlibat di dalam day-to-day politics. Fokusnya hanya tadi membina klub bola voli Lavani ya dalam 2 tahun terakhir. Dan alhamdulillah ternyata kan klub bola Lavani kemarin juara Proliga. Baru ikut dan langsung juara. Keren, keren. Makasih Bang Mardhani. Ini kan menunjukkan keseriusan beliau pada saat melakukan sesuatu. Lalu beliau juga sejak 1,5 tahun lalu mengurus lukisan gitu ya, belajar lukisan yang beliau nggak pernah belajar sebelumnya. Kalau voli memang dari muda beliau juga emang suka dan biasa bermain voli gitu. Nah kalau lukisan 1,5 tahun terakhir maka beliau melukis. Ini kalau kita bicara mengenai turun gunung sebenarnya, kalau bicara keluar tetap saja seperti yang beliau sampaikan juga di Rapimnas ya, ini memang yang leader in seat atau person in command-nya adalah Mas AHY selaku Ketua Umum gitu loh. Beliau sampaikan juga tetapi di situ bahwa saya selama ini tidak kemana-mana. Saya selama ini ada di rumah, katanya. Rumah saya adalah Partai Demokrat. Nah ini boleh sampaikan gitu loh, ya kan? Bahwa ya beliau tetap ada di Partai Demokrat karena bagaimanapun beliau adalah penggagas berdirinya Partai Demokrat. Nama Partai Demokrat itu beliau yang kasih nama. Ya, jadi pada saat diskusi pendirian Partai Demokrat antara Juli sampai September 2001. Itu nama itu ada bermacam usulan, tapi beliau lah yang menentukan Demokrat nama kita, Partai Demokrat. Lambang, bendera, warna bendera, Mars Partai Demokrat, ini beliau. Ini kenapa perlu kami sampaikan, karena biasa nih ada yang suka kadang-kadang bicara bahwa ya Pak SBY tidak punya peran di Partai Demokrat dan tidak terlibat. Nah, kami sampaikan kembali. Tetapi beliau juga sampaikan bahwa sekarang sudah on the right track nih pengurus sekarang. Kepemimpinan Mas AHY selaku Ketua Umum ini luar biasa. Beliau juga mencermati betul gitu sehingga beliau sampaikan ya silakan lanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Beliau selaku penggagas Partai Demokrat, selaku Ketua Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi ini kan posisi yang sangat strategis gitu. Hal-hal tertentu akan ikut terlibat gitu. Sampai dengan saat ini beliau digunakan ini posisi Ketua Majelis Tinggi ini sama beliau karena beliau mempercayai kepada kepengurusan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Nah, pada saat bicara mengenai turun gunung tadi ya bisa jadi beliau juga memberikan sinyal-sinyal ya jika memang diperlukan ya beliau mungkin ya kita kan tahu Mas namanya kan beliau ini ideolog kami gitu. Sedangkan selama ini kan yang bisa berjumpa dengan beliau kan terbatas ya. Hanya kan beliau membatasi kan tidak berbicara mengenai politik nih gitu loh, ya kan? Nah, tapi kan ilmu beliau banyak ini. 2 periode menjadi presiden gitu. 2 kali memenangkan kampanye presiden. Kan banyak nih ilmu yang bisa di-sharing kepada para kader. Nah, dalam konteks itulah mungkin yang beliau sampaikan. Baik. Nah, jika memang dibutuhkan nanti saya bisa memberikan pencerahan mengenai ideologi negara, mengenai ideologi Partai Demokrat, manifesto politik Partai Demokrat gitu dan juga mengenai sharing pengalaman di masa lalu. Nah, ini yang beliau sampaikan. Mungkin akan lebih sering beliau menyampaikan ini di dalam kami kan punya namanya Institut Partai Demokrat, Mas. Yang khusus para petinggi ya, para bupati, kepala daerah, ya anggota dewan gitu. Nah ini kan ada nih kami yang namanya Institut Partai Demokrat. Nah, mungkin beliau di situ akan lebih sering menyampaikan. Beberapa waktu lalu beliau juga sempat namanya Leaders Retreat ya di Puncak. Beliau juga sempat datang dan memberikan pencerahan gitu, memberikan beberapa materi terkait dengan ideologi Partai Demokrat, termasuk juga pemahaman mengenai pemerintahan gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat selama ini, kontribusi terhadap pemerintahan dan apa sebaiknya ke depan yang bisa kita lakukan gitu. Beliau juga sudah melakukan itu, misalnya kemarin dihadiri oleh 200-an orang, kemarin Rapimnas oleh 3.000-an orang. Nah, konteks yang kami dapat sih sampai dengan saat ini turun gunungnya ada 2. Satu tadi memberikan pencerahan-pencerahan ya, pengalaman-pengalaman gitu. Jika memang diperlukan dan dibutuhkan kepada tadi para pimpinan dan juga mungkin ke depannya para caleg Mas gitu kan kita ada caleg nanti. Ya kan? Baik. Caleg kan ada 20.000 caleg nanti. Nah, kemudian tapi
ada satu hal lagi sebenarnya esensial, kalaulah tadi Mas ada upaya-upaya yang berusaha membuat ya pemilu ini tidak jujur dan tidak adil, ada upaya-upaya mencegah aspirasi rakyat agar ada pasangan calon ketiga ini, ya pasangan calon perubahan ya. Kalau dari teman-teman PKS, kalau dari kami pasangan calon perubahan dan perbaikan gitu, ya sehingga akan ditahan-tahan, sehingga tidak bisa maju. Nah mungkin beliau akan muncul di saat itulah untuk terlibat. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih tetap di belakang Mas ya, tetap tidak mengikuti day-to-day politik, memantau saja dari jauh sambil tadi Bapak kan namanya Bapak kan mengingatkan saja Mas. Tadi yang disampaikan Bang Mardhani ini kan udah pas lah gitu. Nah yang hanya kami bingung nih Mas, Bapak mengingatkan anak hal yang wajar. Tetapi kenapa ada tetangga yang kemudian protes dan seperti kebakaran jenggot dan reaktif? Nah ini kita bingung, ya kan? Ada apa ini gitu, ya kan? Apa skenario-nya ketawa? Nah, ya, tapi siapa tahu ya Mas ya, kita kan nggak tahu nih gitu, ya kan? Silakan Mas Gilang, mohon maaf nih kepanjangan. Baik, Bang Zaki. Bang Zaki, sebetulnya kalau terkait tadi menyampaikan bahwasanya Pak SBY sudah melihat Demokrat kemudian di tangan Mas Ahaye ini sudah on the right track seperti itu. Kalau menurut Anda langkah Demokrat yang hingga saat ini juga belum mengumumkan koalisi partai seperti itu. Tadi sempat beredar kabar bahwasanya akan diumumkan setelah momen 17-an Agustus seperti itu, tapi hingga saat ini belum diumumkan juga. Ini perkembangannya seperti apa Bang Zaki? Kalau dari kami Mas bisa sampaikan bahwa pertemuannya makin intens ya, hampir setiap minggu ada perwakilan ya dari tiap partai yang berdiskusi secara intens membahas mengenai persiapan-persiapan tadi. Memang kesepahaman sudah banyak yang kita capai, ada kesamaan-kesamaan ya, tetapi memang untuk kesepakatan ini kan bukan hal yang sederhana gitu. Kita bicara mengenai katakanlah paling penting bagi kami dalam koalisi sama-sama mengusung semangat perubahan dan perbaikan Mas gitu. Nah, kita bicara perubahan kan mesti benar-benar ada kesepakatan. Ini sektor mana saja nih, kebijakan mana saja yang perlu ada perubahan dan perbaikan. Nah, ini kan perlu dibahas satu. Kemudian yang kedua, seperti apa cara mengubahnya, memperbaikinya, ya kan? Programnya seperti apa? Nah, kan ini pasti dibahas lebih detail juga. Ketiga, misalnya, lalu sosok seperti apa yang kira-kira bisa kita percaya mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini gitu. Nah, kami bermain di kriteria. Mas Ahaye sudah sampaikan kriteria-kriterianya, Mas gitu. Kemarin bahwa bicara mengenai sosok yang akan kami percayakan nantinya di dalam koalisi untuk bisa mengusung perubahan dan perbaikan ini buat bangsa ke depan ya, mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini ya misalnya punya integritas, kapasitas, elektabilitas. Karena kalau enggak kan gimana mau menang Mas kalau nggak punya elektabilitas gitu, ya kan? Kita ingin menang nih gitu. Ya, lalu punya chemistry antara capres dan cawapres, dan terakhir tentu punya semangat perubahan dan perbaikan. Nah, ini yang disampaikan Mas. Jadi memang tidak mudah ya. Karena kalau kami ingin koalisi itu confirm dulu semuanya gitu. Baik. Kita koalisi yuk. Habis itu setelah koalisi bingung ini mau ngapain ya? Jadi kita bahas yuk visi misi. Capresnya siapa ya? Nggak mau begitu kita gitu loh ya. Tetapi semua sudah clear dulu ya. Barulah kita deklarasi. Apalagi Mas ingat politik kan masalah momentum. Ya, tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat gitu. Baik, Bang Zaki, singkat saja mungkin ada bocoran ada berapa partai yang kemudian melakukan komunikasi intens dengan Demokrat? Ya paling intens 2 lah ya Bang Mardhani ya. Kayaknya ya. Paling intens 2 udah bisa memenuhi, tetapi dengan teman-teman tetap komunikasi karena memecahkan permasalahan bangsa ini kan tidak bisa sendiri Mas, tidak bisa hanya bertiga. Baik, Bang Zaki. Bertiga ini bergabung bersama Mas, menyusun koalisi, bergabung membentuk koalisi, juga tetap membuka pintu atau ruang bagi parpol-parpol lain yang ternyata kamu kayaknya jauh lebih pas ini bergabung dengan kami misalnya. Ya, itu dipersilakan gitu. Ya, Bang Mardhani ya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Bang Zaki. Mungkin langsung bisa ditanggapi Bang Mardhani. Paling intens 2, salah satunya itu PKS. Nah, kapan akan mengumumkan koalisi hingga mengumumkan calon presidennya? Ya, doakan sebelum akhir tahun. Kalau semuanya lancar dan semua pihak menjaga etika, tidak ada jegal-menjegal, tidak ada kriminalisasi, biar ada kontestasi karya dan gagasan. Insya Allah akhir tahun. Kemudian soal capres, Pak Mardhani, apa yang artinya dirembuk oleh sejumlah partai ini? Apakah memang muncul sosok Anies Baswedan dan Ahaye atau masih ada yang lain, masih terbuka? Kalau sederhananya kan ada 3 langkah nih ya. Langkah pertama karena ada persyaratan
20%, kita sepakat dulu bahwa partai-partai yang berkumpul, katakan Nasdem, PKS, Demokrat, insya Allah sudah memenuhi 20%. Tetapi kita kan mau menyamakan frekuensi, masing-masing partai punya uniqueness sendiri, punya target sendiri, punya visi misi sendiri. Jadi kita mau blended. Nah itu langkah pertama. Makanya perlu musyawarah, perlu dialog, perlu diskusi, perlu pendalaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Langkah keduanya tentu kita cari siapa yang paling baik untuk menjadi capres dan cawapres. Karena harapan kami sesudah diumumkan koalisinya, saya termasuk pendukung KIB, Zak. Koalisi Indonesia Bersatu saya dukung karena termasuk yang paling awal. Tetapi catatan saya satu, mana capres cawapresnya? Harapan kami ketika koalisi nanti diumumkan, capres cawapresnya sudah ada dan sudah bisa diumumkan sekalian. Karena itu ada momentum. Kalau udah mengumumkan terus tidak ada capres cawapres. Nah, untuk capres cawapres ini tentu tadi bagaimana kita melihat kalau saya gunakan sebelum popularitas dan elektabilitas itu dua hal ya. Mengutip Rocky Gerung tuh ya, etikability dengan intelektualitinya. Yang punya etika dan punya intelektual gitu. Sehingga dia akan mampu memikul beban Indonesia yang luar biasa kompleksnya. Besar wilayahnya, banyak penduduknya, beragam, harmoniknya, itu tidak mudah. Nah, termasuk capres-cawapres yang kami inginkan nanti kalau boleh jadi duit tunggal, the new duit tunggal gitu loh. Jangan sampai misal Mas Anies sama Mas AHY atau Mas AHY sama Mas Anies kita ajukan, di 2029 keduanya pecah kongsi dan saling berhadapan. Buat kami itu secara etika buruk. Ataupun siapa yang jadi presiden, habis itu dia mengunci wapresnya, itu juga buruk. Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah adanya presiden dan wakil presiden yang bisa, kalau bahasa Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bukan dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling ngerasa terancam, tidak ada. Ini bukan masalah siapa populer, siapa dapat apa, tapi apa yang bisa diberikan kedua orang ini bagi rakyat. Karena kita tahu pasca pandemi, pasca inflasi, resesi berat sekali. Nah terakhir, langkah ketiga sudah ketemu capres-cawapres, tentu kita membuat desain marketing strateginya. Karena kalaupun kita sudah umumkan, kita ingin menang. Nah untuk menang itu kan paling baik sudah ada timnya, siapa yang garap Jawa, luar Jawa, siapa yang garap milenial, siapa yang garap perempuan, seperti apa strategi, dan dengan demikian memang mudah-mudahan akhir tahun paket komplitnya sudah bisa diumumkan. Gitu Zak ya. Ini target awal ya Bang Bandagi ya, target ya akhir tahun bisa diumumkan. Iya kan, kita masih punya plafon, masih punya waktu sampai September 2023. Tetapi kalau saya pribadi, Zak, dan semua, masa kampanye kita tuh pendek sekarang, 75 hari. Nah, yang kedua, tidak ada incumbent, sehingga the sooner the better. Ya, tentu lebih cepat lebih baik bagi penetrasi kita sampai ke pelosok. Ya. Nah, karena walaupun udah punya popularitas, tetapi untuk bisa kenal lebih jauh, lebih cepat, lebih baik. Yang berikutnya yang terpenting, sesudah capres-cawapres kita umumkan, harapan kami nanti bukan pertarungan antar figur saja, tapi kontestasi karya dan gagasan. Tadi Zaki udah bilang, apa sih proyeksi kita untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Seperti apa sih upaya kita agar punya kemandirian pangan kita, agar energi baru terbarukan bisa diakses secara affordable, secara murah. Bagaimana penataan kota kita? Kalau saya kebetulan Komisi 2, ini ngelihat penataan direction dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini Pak lihat itu. Misal otonomi daerah kita kan basisnya sekarang
kabupaten kota ternyata menciptakan banyak sekali raja-raja kecil gitu loh. Sementara kita lihat DKI dengan otonomi berbasis provinsi ternyata banyak kebaikan gitu. Nah, kita banyak, makanya tadi koalisi yang diharapkan koalisi perubahan, bukan cuma sekedar membangun infrastruktur gitu loh. Kalau infrastruktur kan sebetulnya dia merupakan kelanjutan dari pikiran. Nah, pikiran perubahan ini dulu yang harus kita desain dengan jelas, dengan jernih, dengan tegas, baru kemudian kita eksekusi dalam bentuk proyek-proyek fisik. Karena di banyak kajian, walaupun nyun sewu nih, infrastruktur jalan tol banyak, tapi incremental capital output ratio kita, artinya seluruh proyek infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak kelihatan gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan koreksi. Makanya setuju Jak, koalisi perubahan dan perbaikan. Keren. Bang Mardhani, apakah ini koalisi yang akan dirancang oleh PKS ini sudah pasti mengarah kepada Nasdem dan Demokrat? Artinya berapa persen perkiraan? Kalau pasti nanti akan ketahuan saat diumumkan, tetapi kan proses tidak pernah membohongi hasil. Gitu. Sebalik hasil tidak pernah membohongi prosesnya. Dan prosesnya sekarang indah dan baik. Komunikasi, keterbukaan, bahkan kemauan kita untuk berpikir out of the box, mencari formasi-formasi terbaik bagi pembangunan bangsa. Karena kalau pikiran saya bukan, kalau boleh nanti bukan cuma capres dan cawapres yang kita umumkan. Kalau perlu line up kabinetnya udah kita umumkan gitu loh. Ini loh line up kabinet kita, ini program kita, ini anggaran kita, ini pola kita ngelola negara. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat, wah ini udah siap, orangnya udah siap, programnya udah siap, anggarannya udah siap, konsepnya sudah siap. Nah, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Dan selama ini komunikasi dengan tiga partai ini sangat harmonis, walaupun seperti yang Zaki bilang tadi, kami juga dikontak dan dihubungi oleh partai-partai lain dan sangat terbuka untuk komunikasi. Tapi backbone yang terbentuk ini sudah solid dan mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada waktunya untuk diumumkan. Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, saya ke Bang Zaki. Kalau Bang Zaki, kalau melihat kondisi koalisi ya yang masih terus berjalan di Indonesia ini, apakah Demokrat juga ada godaan-godaan kemudian dari partai-partai yang sudah berkoalisi sebelumnya ini untuk bergabung seperti itu? Silakan Bang Zaki. Ya, kalau bicara mengenai komunikasi ya pastilah, masa nggak ada komunikasi. Kita kan tidak di ruang ya tertutup ya, tidak di ruang gelap gitu. Ya kan bukan ruangan vakum ini yang berdiri sendiri, tetapi kita akan juga membuka komunikasi dengan semua. Karena Demokrat kan sejak awal juga menyampaikan kami ini yang partai terbuka gitu ya, punya nasionalis religius ya sebagai platform kami, dengan partai mana saja bisa bekerja sama, bukan partai yang mematok, oh saya tidak bisa nih kerjasama dengan partai A, partai B, enggak lah. Ini kan kita partai nasionalis, religius, kebersamaan, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Pancasila. Masa dengan sesama partai politik aja lalu menutup ruang komunikasi? Ya ini kan kontradiktif ini gitu. Kalau godaan ada tidak Bang Zaki? Godaan untuk bergabung bersama partai lain di luar tiga partai yang sudah berkomunikasi secara intens itu? Kalau godaan mah itu kan tergantung kita Mas ya. Setiap hari juga godaan ada kan, kita kan kemana aja keluar rumah jalan kaki juga langsung ada godaan di stasiun terminal. Tetapi gini yang bisa kami sampaikan bahwa bagaimanapun kami ini kan punya komitmen gitu ya. Komitmen yang paling utama membangun koalisi ini dasarnya adalah semangat perubahan dan perbaikan. Bagaimana bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mana nih partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan dengan kami? Nah itulah yang kemudian kami lebih cenderung bisa dekat gitu. Makanya Mas AHY ketika pidato kebangsaan itu menyampaikan, ayo elemen bangsa, ayo rakyat, siapa saja, kan gitu. Di mana saja, di seluruh Indonesia, ayo yang punya semangat yang sama, ingin melakukan perubahan dan perbaikan buat Indonesia, maka kita bergabung bersama, berjuang bersama gitu. Nah ini yang menjadi semangat awal. Nah tentunya kalau kita bicara nih, misalnya nih ya, karena tadi udah sempat disinggung capres, ya capres-cawapres tentu harus sosok yang mencerminkan semangat ini juga gitu loh, semangat perubahan dan perbaikan. Nggak bisa lah kita bicara semangat perubahan dan perbaikan, tetapi lalu sosoknya
itu malah mencerminkan atau identik dengan status quo gitu loh, ya. Nah ini yang kami juga perlu sampaikan ya, kira-kira seperti itu, Mas. Saya belum tahu nih arahnya Mas Gilang sama Mas Asep, nanyanya ke arah mana nih? Kan? Baik, Bang Zaki, kalau tadi menyinggung mengenai capres juga cawapres, ini kemarin kan pekan lalu hari Kamis Rapimnas Partai Demokrat ini tidak menyinggung deklarasi ya, baik itu Pak Ahy atau mungkin sosok lain sebagai capres atau mungkin juga cawapres. Ini karena memang sudah ada perbincangan dengan beberapa partai yang intens tadi, atau mengapa tidak ada deklarasi itu di Rapimnas Ini kemarin, Bang Zaki? ya, makasih Mas. Ini ada dua hal ya, mesti kita pahami sama-sama. Pertama, ingin kami sampaikan yang namanya Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional ini, intinya bisa memberikan rekomendasi gitu keputusannya. Jadi bukan ajak atau forum untuk memutuskan siapa rekan atau mitra koalisi kami dan siapa capres dan cawapres kami. Itu forumnya di Majelis Tinggi Partai. Jadi memang di Rapimnas tidak ada keputusan seperti itu karena itu beda forum gitu Mas. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, di dalam itu juga, di dalam Rapimnas juga sebenarnya ada nih, sudah disampaikan juga bahwa ya kader-kader itu, para pimpinan partai mendorong Mas Ahaye untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya namanya kan di situ ajang tempat menyampaikan aspirasi gitu, dan ajang untuk menyerap aspirasi dari pimpinan seluruh Indonesia untuk para wakil rakyat. Nah disitulah kemudian yang dapat nama kita adalah ya Mas Ahaye ini diminta oleh para kader kami, tetapi tidak ada deklarasi. Mengapa? Karena bukan ajangnya untuk memutuskan. Nah, kemudian terakhir Mas, tambahan tadi saya bilang dua hal, tapi ada tambahan sedikit. Kami ya Partai Demokrat sudah menyampaikan juga Mas Ahaye dalam berbagai kesempatan menghargai dan menghormati kemandirian masing-masing partai. Jadi silakan misalnya tonton PKS sudah ada 5 nama kalau tidak salah capres yang disampaikan usulan, ya kan? Lalu teman-teman Nasdem ada 3 yang katanya akan mengerucut 1. Ini misalnya ya, misalnya kalau kami sama PKS dan Nasdem ya kan jadi kesebut nih saya, ya kan misalnya, ya kan? Ya Demokrat atau mengusulkan nama apa nanti di Majelis Tinggi Partai. Ya kalau misalnya kami berkoalisi, Demokrat menghormati dan menghargai usulan dari masing-masing partai karena ini kan mekanisme internal gitu. Nah pada koalisi, ayo kita duduk bareng, kita bicarakan siapa nih calon terbaik yang akan bisa membawa koalisi ini menang ini di Pilpres 2024. Karena kami punya idealisme, punya cita-cita, udah menyusun berbagai program, rencana untuk perbaikan, perubahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi kalau tidak bisa menang, Mas, di Pilpres 2024, ya kan? Untuk apa gitu? Kan gitu. Baik. Ya kan? Bagaimana perubahan ini diperjuangkan? Kira-kira seperti itu, Mas. Mengapa kami tidak ada deklarasi capres-cawapres di Rapimnas kemarin gitu. Baik, terima kasih Bang Zaki. Saya akan sampai sudah bergabung ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik, CEO dan juga founder dari Foxpol Research Center and Consulting. Bang Pangi. Ya, selamat sore. Mohon maaf, nggak tahu apa cuaca atau gimana, masuknya nggak bisa, sinyal juga begini, terus ada juga yang ganggu terus menelpon terus. Saya bingung. Mohon izin saya harus off dulu nih karena harus take off. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bang Mardhani Alisera. Minta maaf, ini lagi di Bangka Belitung, mau balik Jakarta. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, Bang Mardhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi Bang Mardhani Alisera. Dan saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi, tadi sudah berbincang dengan Bang Mardhani dan juga ada Bang Zaki terkait bagaimana kondisi koalisi dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita bahas kali ini, ada Pak SBY dan juga Pak JK yang turun gunung, bisa dikatakan seperti itu. Bang Pangi melihat secara global perkembangan politik di September 2022 ini, 2 tahun sebelum Pilpres, seperti apa, Bang Pangi? Ya, tentu saja kita memahami bahwa turun gunungnya Pak SBY bukan sekarang aja. Saya lihat dari pemilu sebelumnya beliau juga udah turun gunung ya dalam setiap agenda pilkada, pileg dan pilpres. Saya pikir Pak SBY selalu hadir, dan memang Pak identiti Partai Demokrat kan adalah tetap Pak SBY dan AHY. Jadi turun gunung ini menurut saya bukan sekarang aja, dari dulu pun sudah turun gunung untuk membantu Partai Demokrat, termasuk di KLB kemarin Pak SBY sebetulnya juga turun gunung untuk menyelesaikan masalah keterbelahan adanya dualisme kepengurusan itu. Dan yang kedua adalah sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu dalam rangka mungkin bisa saja
untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan kemungkinan yang beliau sudah prediksi. Walaupun itu belum didukung oleh, mungkin beliau punya data fakta yang mungkin pembicaraan dari orang-orang yang beliau bisa percaya gitu bahwa terjadi konteks itu. Tetapi memang saya agak anehnya memang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjegal, kemudian siapa yang melakukan kecurangan, dan bagaimana potensinya. Tentu delegitimasi pemilu kita juga akan bermasalah kalau misalnya itu selalu disampaikan bahwa ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, distrust terhadap penyelenggara pemilu, dan itu juga merusak citra KPU dan penyelenggara pemilu. Dan kalau misalnya nanti AHY jadi misalnya menjadi presiden atau wakil presiden, maka itu kan juga menjadi pertanyaan, berarti pemilu kemarin curang gitu. Jadi curang dalam konteks ini mungkin dua hal bisa ditangkap. Pertama, apakah curang dalam konteks penyelenggaraan pileg, pilkada, dan pemilu pilpres, ya? Atau curang dalam konteks soal poros yang dibentuk hanya akan muncul dua poros, ada arsitektur, ada yang mendesain seolah-olah nanti ada yang mengatur sehingga akan muncul hanya dua poros, jadi ada yang menjegal. Nah, kecurangan dalam konteks ini mestinya di-clearkan di awal gitu. Jadi yang saya beri masukan semestinya adalah yang paling bagus itu kalau curang misalnya dalam konteks pemilunya bukan koalisinya, karena ada tadi keinginan untuk pengkondisian jadi dua poros saja sehingga satu putaran, kan itu dianggap kecurangan dalam konteks itu atau kecurangan pemilu. Nah, kalau kecurangan pemilu kan bisa menyampaikan apa alat ukurnya, misalnya kotak suara kita sudah harus clear, harus dilawan, tidak boleh lagi kotak kardus misalnya. Jadi kotaknya harus yang kotak bilik suara yang kayak dulu gitu. Itu jelas bahwa itu kita melawan dalam bentuk ya tidak boleh ada lagi ya namanya kotak suara dalam bentuk kardus misalnya, atau saksi calon presiden itu harus dibiayai oleh negara. Jadi tidak ada lagi seperti Pak Prabowo kemarin nggak punya saksi gitu. Ini ditanggung oleh negara. Nah, yang ketiga apa kecurangan yang dianggap konteks itu misalnya adanya IT yang lemah, kemudian manipulasi suara DPT dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konteks ini sebetulnya kalau ada juga pengamat yang mengatakan menurut saya kurang pas juga bahwa kalau ingin mengkritik pemerintah, mendowngrade itu silakan gitu konteksnya. Tetapi memang menurut saya memang sudah waktunya oposisi harus mendowngrade, mengkritik gitu, memang tidak membenarkan, bahkan menyalahkan dalam konteks yang membangun dengan data yang kuat. Nggak mungkin partai koalisi kemudian mendukung, mengamini, menstempel pemerintah. Nah, ada pengamat yang mengatakan kalau dikritik jangan ini infrastrukturnya nggak usah dikritik gitu kan, aneh. Jadi infrastruktur apapun termasuk pembangunan sekarang itu yang harus dikritik, namanya oposisi. Karena masa keemasan oposisi, momentum emasnya oposisi itu ketika pemerintahan redup kan, ketika pemerintahan redup. Ya. Baik, Bang Pangi. Baik, terima kasih. Saya potong terlebih dahulu, Bang Pangi. Ini Bang Zaki mungkin singkat saja karena harus ada agenda lain di pukul 17. Silakan untuk singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga pemirsa. Ya, terima kasih. Bagaimanapun ingin kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak SBY itu adalah sebagai nasihat dari seorang bapak kepada anak-anaknya di forum internal. Dan itu ya namanya nasihat, ya namanya bapak wajar saja, sehingga tak perlulah tetangga-tetangga, apalagi mungkin ada ketua RT ya yang jauh dari rumah kami, karena kebetulan mendengarkan video rekaman saat bapak itu memberikan nasihat kepada kami untuk reaktif dan kebakaran jenggot, kecuali ternyata memang pihak-pihak yang kebakaran jenggot itu adalah ternyata sosok yang disebut oleh Pak SBY sebagai mereka yang berupaya agar pasangan calon itu hanya maksimal 2 dan tidak ada satu pasangan calon ketiga yang merupakan aspirasi dari masyarakat sebagai sosok perubahan dan perbaikan gitu. Nah, yang kedua kepada rakyat Indonesia juga termasuk Mas Pangi, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa tidak jujur dan tidak adil ini dalam konteks mengkooptasi ya, mengkebiri hak-hak rakyat untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden alternatif atau yang ketiga yang bukan berasal dari status quo dengan berbagai bentuknya gitu. Jadi bukan kepada KPU, bukan kepada Bawaslu, bukan kepada pelaksanaan pemilu secara umum ya, pileg, pilpres, lalu ada kecurangan kertas suara atau dari panitianya atau bukan, sama sekali tidak. Jadi konteksnya beliau hanya mengingatkan ada aspirasi rakyat, menginginkan pasangan calon yang merupakan sosok membawa perubahan dan perbaikan, tetapi sepertinya ada upaya untuk menjegal gitu, sehingga hanya 2 pasangan calon. Nah, ini kan tidak adil dan tidak jujur dengan cara-cara tidak alami.
kalau cara alami tidak apa-apa gitu. Cara alami itu maksudnya kok negosiasi, kompromi segala apa. Tapi kalau misalnya kalau Anda membawa atau mengajukan pasangan calon ini, nanti kader-kader Anda kami panggil atau kami bla bla bla, misalnya loh ya, ini misalnya gitu kan. Atau bahkan calonnya sendiri yang kemudian dipanggil misalnya kan, kemana ya kan, atau apa tadi seperti disampaikan oleh Bang Mardhani ya, jangan dikriminalisasi kata Bang Mardhani tadi misalnya. Bukan saya yang bicara ya, tapi Bang Mardhani. Kan beliau anggota dewan, jadi punya kekebalan. Kalau saya kan enggak soalnya ya. Mungkin itu aja dari saya. Bang Gilang, Bang Asep, makasih atas waktunya. Bang Pangi, thank you. Kita diskusi lagi lain waktu. Iya, Bang Zaki. Sangat kami dengarkan tetap, Bang Pangi. Pokoknya Bang Pangi abis ini tetap kita rekam, kita dengarkan. Karena Bang Pangi ini biasa memberikan masukan-masukan yang tajam dan bermas ini, yang sangat bermanfaat buat demokrasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bang Baik, Zaki. terima kasih Bang Herzaki. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik, saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi tadi sudah diluruskan ya oleh Bang Zaki bahwasanya kecurangan yang dimaksud oleh Pak SBY ini adalah ketika nantinya ini ada yang menghalang-halangi terbentuknya poros alternatif atau poros ketiga. Menurut Anda seperti apakah mungkin itu terjadi, penjagalan-penjagalan itu? Ya, sebetulnya kalau kita punya mazhab sama dengan partai-partai lain, harus banyak varian menu yang disajikan ke publik pada level kandidasi. Semakin banyak varian menu yang disajikan kepada masyarakat, maka ketika masyarakat memilih pada level election itu betul-betul pilihan yang beragam, yang banyak yang dihadapkan ke masyarakat. Tidak hanya 2 calon dan muka-muka lama dan itu saja. Tentu itu menyebabkan golput tinggi, partisipasi juga rendah, dan orang juga jenuh dengan tokoh-tokoh lama yang tidak ada tokoh segarnya. Jadi keinginan misalnya ada, kita juga punya mazhab, punya pandangan harus minimal 3-4 poros ya. Nah, kalau misalnya hari ini ada keinginan, ada tokoh PDIP mengatakan lebih baik tetap 2 calon, kemudian supaya 1 putaran, itu berarti kan mereka nggak mau belajar dari fakta dan sejarah, dan tidak mengerti bagaimana polarisasi, keterbelahan, dan konsekuensi luka yang besar dari dari politik-politik yang mengandung sara, yang mudah dihadap-hadapkan, bipolar atau head to head itu, dan sangat punya resiko konsekuensi yang besar. Maka sebetulnya keinginan dari Partai Demokrat itu mulia sebetulnya, termasuk keinginan dari KIB, bagaimana kemudian masyarakat punya banyak varian menu yang disajikan, punya alternatif lain, tidak hanya tokoh itu saja. Maka kalau 2 calon presiden itu memang tidak akan memenuhi representasi dari termasuk Anies Ahaye juga ada kemungkinan tidak jadi gitu, karena ada potensi 1 partai saya cabut, jadi Demokrat sama PKS dengan Nasdem ada potensi tidak diusung juga. Sebenarnya mereka punya potensi tidak diusung kalau tidak memenuhi ambang batas itu kan. Bang Pangi, apakah hadirnya 2 sosok ini yang diperkirakan akan ikut berkontribusi dalam Pilpres 2024. Nah, ini apakah akan kemudian tetap membentuk poros baru selain poros-poros yang sudah terbentuk? Ya, saya lihat chemistry-nya sekarang kan masih penjajakan ya pada tautan programatik, penyamaan persepsi dan pikiran-pikiran, narasi-narasi kebangsaan. Ada kemungkinan akan ada poros yang selain yang kita sebut dari misalnya poros Gerindra PKB, poros PDIP, kemudian poros Nasdem Demokrat dan PKS, dan porosnya KIB. Ada kemungkinan di luar itu akan lahir ketika memang ternyata di bawahnya masih ada kendala. Saya lihat sebetulnya Nasdem dengan Demokrat belum clear, saya lihat masih banyak suara yang berbeda. Saya lihat saja orang-orang penting di Demokrat itu dan orang-orang penting di Nasdem itu kayak berantem gitu. Jadi belum chemistry-nya belum klik saya lihat. Jadi potensi Nasdem akan mengusung Anies dan Ahaye itu menurut saya masih jauh. Nah, saya lihat nggak klik di situ. Mungkin Surya Paloh-nya oke, tetapi di bawahnya saya lihat nggak satu komando, saya nggak tahu apakah karena politik kebangsaannya, ada soal platform ideologisnya, atau soal program persamaan kepentingannya, nggak tahu. Tetapi 2 partai ini saja, Nasdem dengan Demokrat, itu nggak clear sampai sekarang saya lihat. Jadi potensi bahwa Anies Ahaye itu menurut saya masih terlalu dini, terlalu susah untuk kita katakan ini punya potensi, karena kalau sudah klik sama Nasdem sama PKS, Nasdem dengan Demokrat itu sudah oke. PKS itu mungkin ikut aja jadi follower aja. Jadi mungkin nggak akan terlalu kesulitan. Jadi ada potensi
AHY tidak diusung dalam Pilpres 2024 ada. Itu mungkin ya bagian strategi Pak SBY mengantisipasi dengan berbicara dengan hati ke hati gitu. Ada gelagat, ada aroma amis ya yang kemudian ingin menjegal beliau misalnya untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden karena potensi beliau udah ditinggal gerbong atau tidak mendapatkan boarding pass itu ada gitu. Jadi apalagi adanya sebenarnya partai-partai, menurut saya ada koalisi lain, harus ada koalisi yang agak bisa bentuk. Menurut saya koalisi yang ada ini udah masih apa? Menurut saya masih mengalami patahan tulang punggung backbone-nya nggak kuat. Jadi ini koalisi menurut saya gampang pecah karena lem perekat koalisinya hanya soal kandidasi saja. Jadi nggak ada yang agak kuat gitu. Jadi ya, saya berharap sih ada poros baru sih yang di luar nama-nama yang poros yang ada hari ini gitu. Jadi ini menurut saya tidak mudah gitu ketika memang nanti ada potensi orang-orang terbaik ya. Makanya tokoh-tokoh eksternal, orang-orang yang tidak punya partai ya, tetapi punya modal elektabilitas, orang-orang yang populis dan dicintai rakyat itu mestinya harus ada partai lain yang bisa menyambut itu. Tetapi tren hari ini kan partai politik ada kemungkinan tidak mau robek tiket ya. Artinya memakai tiket itu untuk ketua umumnya atau untuk kadernya, tapi untuk tidak untuk kader eksternal seperti Anies atau Mas Ganjar misalnya. Nah, ada potensi itu. Tetapi menurut saya semakin banyak ada partai-partai yang terbuka ya untuk internal atau eksternal itu bagus. Maka KIB itu sebetulnya salah satu cara untuk mengakomodir tokoh kader yang tidak diakomodir di partai lain atau tidak ada mendapat boarding pass sehingga KIB punya kepentingan untuk menyelamatkan atau mengambil agenda itu gitu. Baik, artinya untuk KIB sendiri, kalau tadi ada menyampaikan ini koalisinya juga belum begitu kuat. Ini apakah KIB juga demikian, Bang Pangi? Iya, KIB kan belum pada tahap koalisi lem perekat koalisi baru tahap penjajakan penyamaan platform ideologis, programatik dan tautan persamaan kepentingan yang lagi dicari. Tetapi kata mereka sudah mulai pada level pembahasan kandidasi nama. Nah, mudah-mudahan pada level kandidasi itu ada nama-nama tokoh-tokoh yang eksternal yang tidak kader partai, yang tidak diakomodir di partai politik itu bisa diakomodir oleh poros koalisi KIB ini gitu. Baik. Misalnya. Baik. Singkat saja Bang Pangi, Anda akan meyakini Pilpres 2024 ini tetap lebih dari 2 poros atau seperti apa? Menurut kalau saya punya mazhab harus lebih dari 3 poros. 3 sampai 4 poros. Kalau 2 poros lebih baik nggak usah Pilpres. Menurut saya dibatalkan aja. Nggak ada gunanya karena konsekuensi risikonya lebih besar ya, kerusakannya besar ketimbang hanya pemilu reguler 5 tahunan. Sementara tenun kebangsaan kita, politik kebangsaan kita jadi rusak gitu. Jadi menurut saya cukup dua itu menurut saya lebih baik dikubur saja. Itu rute oligarki. Protokol oligarki harus dihancurkan. Kita punya protokol agenda rakyat itu yang jauh lebih penting. Baik, terima kasih Bang Pangi atas waktu yang diberikan dan juga penjelasannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Bang Pangi. Oke, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Bang Owi. Baik, demikian Tribuners, perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini dengan tema Saat SBY hingga JK Turun Gunung. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan juga Anda bisa kembali menyaksikan talkshow edisi ini secara lengkap di YouTube Tribun News dan juga Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama program Talk Show Overview, obrolan virtual Tribun News edisi hari ini, Kamis 22 September 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdullah Rawi. Dan di kesempatan kali ini Overview akan membahas tema mengenai Pilpres 2024, yaitu tentang saat SBY hingga JK turun gunung. Nah, Gilang, ini masih rame-ramenya Pilpres, masih 2 tahun lagi, tetapi suasana politik kita semakin menghangat. Setelah kita kemarin mengetahui berbagai roadshow ketua partai hingga koalisi, saat ini kita mendengar bahwasannya dua sosok atau tokoh politik di Indonesia katanya akan turun gunung. Nah, ini ada apa, Gilang? Baik, kita akan membahasnya bersama 3 narasumber yang akan bergabung secara virtual. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ada politisi PKS, ada Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani Alisera, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bergabung. Kemudian selanjutnya ada juru bicara DPP Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zaki. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Bang Mardhani juga ada Gilang. Ya. Terima kasih Bang sudah bergabung. Baik, dan nanti akan bergabung di tengah acara ada analis politik sekaligus CEO dan juga founder dari Foxpol Center Research and Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Baik, saya akan mulai lebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ke Bang Zaki dari Demokrat. Bang Zaki, ini statement Pak SBY beberapa waktu lalu ini menghiasi media massa, menyebut bahwasannya beliau terpaksa turun gunung karena mendengar kemudian mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan juga tidak adil. Mungkin dari mana informasi tersebut, Bang Zaki, dan juga apa tanda-tanda yang dimaksud Pak SBY? Nah, pertama Mas, kami ingin sampaikan dulu ya bahwa kita letakkan dulu pada konteksnya ini, gitu. Ya, pada konteksnya apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang berlangsung tertutup atau internal. Karena pada saat Bapak SBY itu memberikan sedikit misalnya itu pencerahan atau nasihat kepada kami, para kadernya, para anak-anaknya ya, Demokrat, itu wartawan pun tidak ada di dalam gitu loh Mas, ya, tidak ada pihak luar, jadi hanya memang internal ini kami gitu. Ini mesti dipahami dulu nih, sehingga apapun yang beliau sampaikan sebenarnya lebih tepat konsumsi internal. Tapi katakanlah karena ini kemudian keluar dan ditafsirkan bermacam-macam, ya tentunya perlu juga memberikan penjelasan itu. Gitu. Nah, yang kedua Mas, terkait dengan ini pula ya, terkait dengan tadi statement turun gunung tadi, ya, beliau ini kan namanya orang tua, kan, dia kan pejuang demokrasi. Kita tahu Mas, selama 10 tahun di era Pak SBY menjadi presiden ya, 2004 sampai 2014. Gitu. Silakan. Jadi memang kalau misalnya kita lihat Pak SBY ini kan seorang yang sangat demokratis gitu, bahkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, beliau berulang kali menyampaikan bahwa ya legasi saya salah satu yang terbaik adalah bagaimana menciptakan ya membangun demokrasi yang kondusif gitu, selain kondisi ekonomi ya yang baik waktu di era Pak SBY. Nah, itulah yang beliau berulang kali sampaikan gitu. Nah, sehingga beliau juga sampaikan bahwa sebagai pemerintah, sebagai presiden ya, janganlah kita mengintervensi upaya-upaya, katakanlah ya, namanya membangun demokrasi yang baik tadi, termasuk misalnya pada saat ada kritikan, kan banyak sekali, dan sampai saat ini juga para teman-teman koalisi masyarakat sipil, mahasiswa merasakan gitu, bahwa di era Pak SBY, ya tenang itu kalau mengkritik, tidak perlu ada intimidasi atau kriminalisasi. Nah, itulah kemudian ketika saat ini beliau sebenarnya kan selama 2 tahun terakhir sudah tidak terlibat lagi dalam day-to-day politik nih Mas, gitu ya. Jadi beliau lebih bertindak sebagai negarawan, guru bangsa, fokus pada melukis, ya dalam 1 tahun lebih, kemudian membina klub bola voli Lavani gitu. Hampir tidak ada persendangan politik. Nah, hanya saja namanya seorang presiden ya Mas ya 2 periode, banyak sekali pihak yang datang gitu dari dalam, luar negeri, yang pejabat-pejabat tinggi ya dari berbagai level, yang kemudian adalah diskusi-diskusi publik yang kemudian memberikan diskusi-diskusi terbatas yang kemudian memberikan masukan-masukan kepada beliau dan informasi-informasi. Makanya kalau kita cermati kata-kata beliau, saya mendapatkan informasi, saya mendengar, saya mengetahui bahwa ada upaya. Nah, ini kan mesti ditelusuri nih. Dan upaya itu kita mesti spesifik, Mas.
ada upaya pemilu ini tidak akan jujur dan adil. Dalam konteks apa? Dalam konteks ya hanya ada upaya untuk menjadikan pilpres nanti diikuti oleh hanya 2 pasang calon. Loh, kan mungkin ada yang berkomentar, loh udah pasang calon apa salahnya? Namanya demokrasi kan bisa. Mau 2, mau 3, mau 4, itu kan dinamika demokrasi dan politik. Bukan itu konteksnya Mas. Kalau berjalan secara alami ya seperti 2014 ya itu kan sah-sah saja gitu. Tetapi yang beliau dapatkan informasi ini adalah bahwa ada upaya-upaya tidak alami ya. Upaya-upaya tidak alami menggiring sehingga hanya tersedia 2 pasang calon. Nah, itu satu hal. Dan yang kedua adalah kami ini kan Demokrat, Mas, ya. Berulang kali dan setiap saat sejak Pak Mas AHY ya menjadi ketua umum itu ya, kita sudah menyampaikan kita akan memperjuangkan harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat gitu. Baik. Tahun lalu kita bicara Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Nah, sekarang bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Nah, lalu ada aspirasi rakyat ini, Mas. Aspirasi rakyat ingin perubahan dan perbaikan, ingin ada pasangan calon yang lain gitu, yang tidak lekat dengan pemerintahan saat ini, yang sosoknya identik dengan perubahan. Nah, lalu Pak SBY mendengar bahwa ada upaya agar tidak terjadi ini, tidak bisa maju ini pasangan calon ini gitu. Nah, karena itulah beliau sampaikan, tolong Demokrat kita akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada aspirasi rakyat menginginkan pasangan calon ini, ada menginginkan tokoh ini. Ayo dong, gitu kan? Jangan sampai pemilu ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon dari kelompok itu saja. Nah, ini Mas sebagai awalan agar konteksnya tepat nih bicara mengenai turun gunung. Jadi bukan konteksnya wah menuduh pemilu 2024 curang, KPU, Bawaslu, Komisi 2 atau pemerintah, bukan gitu loh. Tidak di dalam konteks itu sehingga janganlah dipahami berlebihan gitu di luar konteksnya. Kira-kira begitu Mas yang kami bisa sampaikan sebagai awal. Baik, Bang Zaki, artinya ada kekhawatiran bahwasanya pemilu nanti akan disetting hanya 2 capres-cawapres. Itu artinya dari pemerintahan saat ini dan juga dari pihak koalisi satu-satu seperti itu, Bang Zaki, maksudnya? Ya intinya tidak merepresentasikan. Ada harapan-harapan rakyat ya yang di luar 2 pasangan calon atau 2 kelompok tadi ya. Yang kan tadi disampaikan Mas dari status quo Mas ya kan. Tidak ada nih dari kelompok perubahan. Nah, ini yang coba dicegah. Nah, Pak SBY menyampaikan kita coba perjuangkan nih, jangan sampai ada upaya tidak alami. Kalau alami tidak apa-apa, Mas. Alami itu maksudnya begini. Alami itu maksudnya ya kalau kompromi politik, negosiasi politik ya dengan Bang Mardhani misalnya, kami dengan PKS atau PKS dengan partai-partai lain, diskusi biasa. Kemudian sepakat tidak sepakat itu alami tidak apa-apa. Tapi kemudian jangan Anda kalau ke sini nanti kita iniin ya. Nah, kan jangan ada upaya-upaya kayak gitu loh, ya kan? Atau misalnya udah tahu nih ada calon baik, calon bagus yang kita mau usung misalnya. Atau mendadak ada upaya-upaya mendiskreditkan, ya kan? Bahkan misalnya mengarah ke kriminalisasi. Misalnya gitu kan? Kami ini kan hanya memberikan contoh Mas, karena apa? Bagaimanapun Pak SBY ini informasi detailnya kan ada di beliau, gitu. Beliau ini kan hanya mengingatkan, Bapak mengingatkan kepada anak, hati-hati nak, gitu. Di depan akan ada situasi seperti ini, tolong dipelajari, ditelusuri. Kalau benar ada upaya-upaya seperti itu, tolong ya diantisipasi. Kira-kira kan seperti itu, gitu Mas. Baik, terima kasih untuk awal terlebih dahulu Bang Zaki. Oke, kita ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, Abang ini kan salah satu politikus senior ya di Indonesia. Kita tahu PKS ini dekat dengan Pak SBY atau dengan Demokrat 2 kali dalam pemerintahan. Nah, Anda melihat seperti apa Bang Mardhani dengan statement Pak SBY bahwasanya akan terjadi sesuatu dalam Pilpres 2024? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, track recordnya Pak SBY sebagai seorang Demokrat sejati nampak. Bukan partai ya Zak ya, tapi sebagai Demokrat sikapnya. Yang paling kentara di 2014 ya, ketika nyun sewu ya, besannya Pak Hatta Rajasa maju melawan Pak Jokowi. Kurang apa bahasanya, beliau besanan gitu loh. Terus platform juga dekat ya. Tapi positioning Pak SBY amat jelas ya, menjaga netralitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Jadi positioning Pak SBY sebagai seorang Demokrat, kebetulan pendiri Partai Demokrat, punya track record yang jelas. Jadi ketika beliau menyatakan
akan turun gunung dan menyampaikan beberapa sinyalemen, saya menganggapnya ini adalah early warning system yang perlu kita perhatikan dengan seksama, karena memang teman-teman Bawaslu juga mengatakan di Pilkada 2020 kemarin politik uang demikian merajalela. Ya, teman-teman DKPP juga menjelaskan hal yang sama ya. Bahkan kami waktu di BPN 02 secara resmi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ada 5 jenis kecurangan di Pilpres 2019, mulai dari penggunaan APBN, pengerahan aparat, sampai kepada netralitas ASN dan lain-lain. Dan itu proven, bukti penyerahan datanya itu ada ke MK. Bahwa kemudian kita diputuskan tidak, itu bab lain. Jadi yang pertama bahwa early warning system Pak SBY ini baik. Ya, saya melihatnya kalau dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar, ini Pak SBY sedang memerankan dakwah yang nahi munkar, ya, mencegah kemungkaran. Karena kalau semuanya cuma menyeru kebaikan, kadang-kadang 1000 orang berbuat baik dirusak oleh 1 orang, tidak ada gunanya. Apatah lagi tanda-tandanya agak kecium, kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Contohnya isu 3 periode masih terus muncul, ya. Bahkan sempat ada isu penundaan belakangan dari presiden mau maju, ada pernyataan bisa jadi wakil presiden dan seterusnya, sehingga pernyataan-pernyataan yang sangat jauh dari nilai demokrasi ini muncul dan berseliweran. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan dalam pernyataannya memangnya nggak boleh orang berpendapat kok. Kalau buat saya itu pernyataan yang amat sangat menyesatkan, karena beliau sebagai kepala negara perlu menjaga nilai-nilai etika itu loh. Karena konstitusi tegas menyatakan 2 periode. Ya. Jadi lagi-lagi baik Pak SBY ataupun tokoh manapun ketika menyatakan hati-hati dengan para pencuri demokrasi, para pembajak demokrasi, buat saya itu sesuatu yang baik. Begitu. Pak Mardhani, apakah dengan kemudian turunnya 2 sosok ini yang notabene selama beberapa tahun ini dalam tanda kutip vakum, ini menjadi apa ya, alarm? Artinya kekuatan ini masih ada atau seperti apa? Antara alarm dan kekuatan masih ada bisa berbeda ya. Kalau saya bahas kekuatan dulu gitu. Bagaimanapun Pak JK masih distinguished person, ya, 2 kali sebagai presiden dan wakil presiden, sekarang masih ketua umum PMI, dan pendapatnya masih sangat didengar. Pak SBY proven 2 periode sebagai presiden yang menjaga Indonesia demikian harmoni saat itu, sehingga ketika keduanya walaupun saya belum melihat Pak Yusuf Kala ya, kalau Pak SBY kan sudah menyatakan turun gunung. Dan saya bahagia Zak, ketika Pak SBY menyatakan turun gunung, artinya kita akan merasakan banyak analisa, banyak pikiran, banyak wawasan kenegarawanan beliau, sehingga kualitas demokrasi bisa kita jaga bersama. Sama kalau Bu Megawati berkomentar kah, ataupun almarhum Prof. Azmadri Azra, ataupun kita punya dulu Pak Saidiman sudah di Projo, macam-macam. Buat saya makin banyak tokoh-tokoh bangsa concern kepada urusan daily demokrasi proses, bagus sekali. Kalau Pak JK kan saya nggak tahu nih, Zaki ada infonya nggak ya? Pak JK sama Mas Anies dekat, ya. Suka ada yang bilang Mas Anies itu, Pak JK itu mentor politiknya Mas Anies. Tapi saya sendiri belum pernah mendengar pernyataan Pak JK secara resmi mendukung Mas Anies, katakan gitu. Bahwa kemarin ada foto, saya sih menafsirkan foto itu lagi kondangan bareng aja gitu. Pas barengan waktunya, pas barengan momennya, bahwa ditafsirkan macam-macam, biasa di politik. Tapi kalaupun Pak JK turun, Pak SBY turun, buat saya bagus, sehat buat demokrasi. Begitu. Artinya akan menjadi kekuatan ya, Pak Mardhani?
Tentu agak berbeda ya. Dulu figur-figur ini sangat powerful, quote and unquote ya, karena pada zamannya. Sekarang ini saya melihat misal gini, di Demokrat ada Mas AHY ya, anak muda yang turun kemana-mana dengan stamina yang bagus. Misal kami di PKS dulu saat ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, sekarang ada Ustadz Ahmad Sayhu, ada Ustadz Muhammad Saibul Iman, gitu loh. Ada Kang Ahmad Heriawan, gitu loh. Nah, jadi buat saya gabungan antara senior dengan quote and unquote junior untuk menjaga demokrasi sehat dan bagus. Bahwa apakah terbukti ini jadi kekuatan, tentu harus dilihat di hasil survei. Apakah yang didukung nanti akan naik atau tidak itu, karena kadang-kadang pola pikir yang tua kan, misalnya gini, anak saya bawa mobil, saya di samping, kata anak saya kalau Abi ada di samping repot, komen terus, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang orang tua tuh punya pikirannya khawatiran, kalau anak muda tuh nyantai aja gitu. Nah kadang-kadang nyetel antara senior sama junior juga belum tentu, artinya ketika yang tua turun gunung niatnya baik, belum tentu efeknya positif, belum tentu gitu loh. Nah kita lihat aja nanti ke depan. Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, langsung ditanggapi Bang Zaki. Kalau dari segi pernyataan dari Pak SBY itu yang kemarin sudah diketahui bersama, ini statement Pak SBY ini turun gunung untuk di internal Demokrat atau nantinya juga akan keluar mewakili Demokrat kemudian melakukan safari politik dengan partai lain, atau seperti apa Bang Zaki? Gini Bang, kalau kita bicara ya mengenai itu, kita bisa merujuk juga dari hasil Rapimnas kemarin. Gitu. Dari Rapimnas kemarin nih ada 3.000-an lebih para pimpinan partai Demokrat dari seluruh Indonesia ya, di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan juga para wakil rakyat kami ya. Total ada 3.000-an semuanya bergabung itu. Di situ jelas bahwa beliau-beliau mereka semua menyerahkan kepada Mas AHY selaku ketua umum untuk melakukan upaya-upaya menjalin koalisi gitu. Jadi mereka percayakan saja. Jadi tidak ada aspirasi harus ke partai A, B, dan C. Tetapi aspirasinya adalah percaya ketua umum AHY akan mengambil pilihan yang paling tepat. Seperti apa koalisi nanti yang akan dibentuk atau diikuti oleh Partai Demokrat. Nah itu satu hal gitu Mas. Nah dari sini kita juga bisa lihat gitu ya, Pak SBY juga menyampaikan sebenarnya di Rapimnas itu yang tertutup, yang tidak ada videonya gitu ya, yang tidak ada video yang leak ya gitu, bahwa beliau sampaikan kemungkinan saat ini beliau mengapresiasi luar biasa sejak Mas AHY selaku ketua umum Maret 2020 sebagai person in command ya, sebagai yang leader in seat ya kita bicarakan itu, ternyata hasilnya luar biasa. Beliau melihat ada perubahan luar biasa yang beliau cermati di Partai Demokrat. Kan beliau memang sejak Mas AHY menjadi ketua umum kan beliau kan tidak lagi terlibat di dalam day-to-day politics. Fokusnya hanya tadi membina klub bola voli Lavani ya dalam 2 tahun terakhir. Dan alhamdulillah ternyata kan klub bola Lavani kemarin juara Proliga. Baru ikut dan langsung juara. Keren. Makasih Bang Mardhani. Ini kan menunjukkan keseriusan beliau pada saat melakukan sesuatu. Lalu beliau juga sejak 1,5 tahun lalu mengurus lukisan gitu ya, belajar lukisan yang beliau nggak pernah belajar sebelumnya. Kalau voli memang dari muda beliau juga emang suka dan biasa bermain voli gitu. Nah kalau lukisan 1,5 tahun terakhir beliau melukis. Ini kalau kita bicara mengenai turun gunung sebenarnya, kalau bicara keluar tetap saja seperti yang beliau sampaikan juga di Rapimnas ya, ini memang yang leader in seat atau person in command-nya adalah Mas AHY selaku ketua umum gitu loh. Beliau sampaikan juga, tetapi di situ bahwa saya selama ini tidak kemana-mana. Saya selama ini ada di rumah, katanya. Rumah saya adalah Partai Demokrat. Nah ini beliau sampaikan gitu loh, ya kan, bahwa ya beliau tetap ada di Partai Demokrat karena bagaimanapun beliau adalah penggagas berdirinya Partai Demokrat. Nama Partai Demokrat itu beliau yang kasih nama. Ya, jadi pada saat diskusi pendirian Partai Demokrat antara Juli sampai September 2001 itu nama itu ada bermacam usulan, tapi beliau lah yang menentukan Demokrat nama kita, Partai Demokrat. Lambang, bendera, warna bendera, Mars Partai Demokrat, ini beliau. Ini kenapa perlu kami sampaikan, karena biasa nih ada yang suka kadang-kadang bicara bahwa ya Pak SBY tidak punya peran di Partai Demokrat dan tidak terlibat. Nah ini kami sampaikan kembali, tetapi beliau juga sampaikan bahwa sekarang sudah on the right track nih pengurus sekarang.
kepemimpinan Mas AHY selaku Ketua Umum ini luar biasa. Beliau juga mencermati betul gitu, sehingga beliau sampaikan, ya silakan lanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Beliau selaku penggagas Partai Demokrat, selaku Ketua Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi ini kan posisi yang sangat strategis gitu. Hal-hal tertentu akan ikut terlibat gitu. Sampai dengan saat ini beliau digunakan ini posisi Ketua Majelis Tinggi ini sama beliau karena beliau mempercayai kepada kepengurusan kepemimpinan Partai Demokrat saat ini. Nah, pada saat bicara mengenai turun gunung tadi, ya bisa jadi beliau juga memberikan sinyal-sinyal, ya jika memang diperlukan, ya beliau mungkin, ya kita kan tahu Mas, namanya kan beliau ini ideolog kami gitu. Sedangkan selama ini kan yang bisa berjumpa dengan beliau kan terbatas ya. Hanya kan beliau membatasi kan tidak berbicara mengenai politik nih gitu loh, ya kan. Nah, tapi kan ilmu beliau banyak ini. 2 periode menjadi presiden gitu. 2 kali memenangkan kampanye presiden. Kan banyak nih ilmu yang bisa di-sharing kepada para kader. Nah, dalam konteks itulah mungkin yang beliau sampaikan. Nah, jika memang dibutuhkan nanti saya bisa memberikan pencerahan mengenai ideologi negara, mengenai ideologi Partai Demokrat, manifesto politik Partai Demokrat gitu, dan juga mengenai sharing pengalaman di masa lalu. Nah, ini yang beliau sampaikan. Mungkin akan lebih sering beliau menyampaikan ini di dalam, kami kan punya namanya Institut Partai Demokrat Mas, yang khusus para petinggi ya, para bupati, kepala daerah, ya anggota dewan gitu. Nah, ini kan ada nih kami yang namanya Institut Partai Demokrat. Nah, mungkin beliau di situ akan lebih sering menyampaikan. Beberapa waktu lalu beliau juga sempat namanya Leaders Retreat ya di Puncak, beliau juga sempat datang dan memberikan pencerahan gitu, memberikan beberapa materi terkait dengan ideologi Partai Demokrat, termasuk juga pemahaman mengenai pemerintahan gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh Demokrat selama ini, kontribusi terhadap pemerintahan, dan apa sebaiknya ke depan yang bisa kita lakukan gitu. Beliau juga sudah melakukan itu, misalnya kemarin dihadiri oleh 200-an orang, kemarin Rapimnas oleh 3.000-an orang. Nah, konteks yang kami dapat sih sampai dengan saat ini turun gunungnya ada 2. Satu tadi memberikan pencerahan-pencerahan ya, pengalaman-pengalaman gitu, jika memang diperlukan dan dibutuhkan kepada tadi para pimpinan, dan juga mungkin ke depannya para caleg Mas gitu. Kan kita ada calegnya nanti. Ya kan? Caleg kan ada 20.000 caleg nanti. Nah, kemudian tapi ada satu hal lagi sebenarnya yang paling esensial, kalaulah tadi Mas ada upaya-upaya yang berusaha membuat ya pemilu ini tidak jujur dan tidak adil, ada upaya-upaya mencegah aspirasi rakyat agar ada pasangan calon ketiga ini ya, pasangan calon perubahan ya. Kalau dari teman-teman PKS, kalau dari kami pasangan calon perubahan dan perbaikan gitu ya. Sehingga akan ditahan-tahan sehingga tidak bisa maju. Nah, mungkin beliau akan muncul di saat itulah untuk terlibat. Tapi sampai dengan saat ini beliau masih tetap di belakang Mas ya, tetap tidak mengikuti day-to-day politik, memantau saja dari jauh, sambil tadi Bapak kan namanya Bapak kan mengingatkan saja Mas. Tadi yang disampaikan Bang Mardhani ini kan udah pas lah gitu. Nah, yang hanya kami bingung nih Mas. Bapak mengingatkan anak hal yang wajar. Tetapi kenapa ada tetangga yang kemudian protes dan seperti kebakaran jenggot dan reaktif? Nah, ini kita bingung. Ya kan? Ada apa ini gitu ya kan? Apa skenario-nya ketawa? Nah, ya, tapi siapa tahu ya Mas ya, kita kan nggak tahu nih gitu ya kan? Silakan Mas Gilang, mohon maaf nih kepanjangan. Baik, Bang Zaki. Bang Zaki, sebetulnya kalau terkait tadi menyampaikan bahwasanya Pak SBY sudah melihat Demokrat kemudian di tangan Mas AHY ini sudah on the right track seperti itu. Kalau menurut Anda langkah Demokrat yang hingga saat ini juga belum mengumumkan koalisi partai seperti itu. Tadi sempat beredar kabar bahwasanya akan diumumkan setelah momen 17-an Agustus seperti itu, tapi hingga saat ini belum diumumkan juga. Ini perkembangannya seperti apa Bang Zaki? Kalau dari kami Mas bisa sampaikan bahwa pertemuannya makin intens ya, hampir setiap minggu ada perwakilan ya dari tiap partai yang berdiskusi secara intens membahas mengenai persiapan-persiapan tadi. Memang kesepahaman sudah banyak yang kita capai, ada kesamaan-kesamaan ya, tetapi memang untuk kesepakatan ini kan bukan hal yang sederhana gitu. Kita bicara mengenai katakanlah paling penting bagi kami dalam koalisi sama-sama mengusung semangat perubahan dan perbaikan Mas gitu. Nah, kita bicara perubahan kan mesti benar-benar ada kesepakatan. Ini sektor mana saja nih, kebijakan mana saja yang perlu ada perubahan dan perbaikan. Nah, ini kan perlu dibahas satu. Kemudian yang kedua, seperti apa cara mengubahnya, memperbaikinya, ya kan? Programnya seperti apa? Nah, kan ini pasti dibahas lebih detail juga. Ketiga, misalnya, lalu sosok seperti apa yang kira-kira bisa kita percaya mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini gitu. Nah, kami bermain di kriteria. Mas AHY sudah sampaikan kriteria-kriterianya Mas gitu kemarin bahwa bicara mengenai sosok yang akan kami percayakan nantinya di dalam koalisi untuk bisa mengusung perubahan dan perbaikan ini buat bangsa ke depan ya, mengorkestrasi perubahan dan perbaikan ini ya
misalnya punya integritas, kapasitas, elektabilitas. Karena kalau enggak kan gimana mau menang Mas kalau nggak punya elektabilitas gitu, ya kan? Kita ingin menang nih gitu. Ya, lalu punya chemistry antara capres dan cawapres, dan terakhir tentu punya semangat perubahan dan perbaikan. Nah, ini yang disampaikan Mas. Jadi memang tidak mudah ya, karena kalau kami ingin koalisi itu confirm dulu semuanya gitu. Baik. Kita koalisi yuk. Habis itu setelah koalisi bingung ini mau ngapain nih? Jadi kita bahas yuk visi misi. Capresnya siapa ya? Nggak mau begitu kita gitu loh ya. Tetapi semua sudah clear dulu ya, barulah kita deklarasi. Apalagi Mas ingat, politik kan masalah momentum. Ya, tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat gitu. Baik, Bang Zaki, singkat saja mungkin ada bocoran ada berapa partai yang kemudian melakukan komunikasi intens dengan Demokrat? Ya paling intens 2 lah ya Bang Mardhani ya. Kayaknya ya. Paling intens 2 udah bisa memenuhi, tetapi dengan teman-teman lain tetap komunikasi karena memecahkan permasalahan bangsa ini kan tidak bisa sendiri Mas, tidak bisa hanya bertiga. Baik, Bang Zaki. Bertiga ini bergabung bersama Mas, menyusun koalisi, bergabung membentuk koalisi, juga tetap membuka pintu atau ruang bagi parpol-parpol lain yang ternyata kamu kayaknya jauh lebih pas ini bergabung dengan kami misalnya. Ya, itu dipersilahkan gitu. Ya, Bang Mardhani ya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Bang Zaki. Mungkin langsung bisa ditanggapi Bang Mardhani. Paling intens 2, salah satunya itu PKS. Nah, kapan akan mengumumkan koalisi hingga mengumumkan calon presidennya? Ya, doakan sebelum akhir tahun kalau semuanya lancar dan semua pihak menjaga etika, tidak ada jegal menjegal, tidak ada kriminalisasi, biar ada kontestasi karya dan gagasan. Insya Allah akhir tahun. Kemudian soal capres, Pak Mardhani, apa yang artinya dirembuk oleh sejumlah partai ini? Apakah memang muncul sosok Anies Baswedan dan AHY atau masih ada yang lain, masih terbuka? Kalau sederhananya kan ada 3 langkah nih ya. Langkah pertama karena ada persyaratan 20%, kita sepakat dulu bahwa partai-partai yang berkumpul, katakan Nasdem, PKS, Demokrat, insya Allah sudah memenuhi 20%. Tetapi kita kan mau menyamakan frekuensi, masing-masing partai punya uniqueness sendiri, punya target sendiri, punya visi misi sendiri. Jadi kita mau blended. Nah, itu langkah pertama. Makanya perlu musyawarah, perlu dialog, perlu diskusi, perlu pendalaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Langkah keduanya tentu kita cari siapa yang paling baik untuk menjadi capres dan cawapres. Karena harapan kami sesudah diumumkan koalisinya, saya termasuk pendukung KIB, Zak. Koalisi Indonesia Bersatu saya dukung, karena termasuk yang paling awal. Tetapi catatan saya satu, mana capres-cawapresnya. Harapan kami ketika koalisi nanti diumumkan, capres-cawapresnya sudah ada dan sudah bisa diumumkan sekalian. Karena itu ada momentum. Kalau udah mengumumkan terus tidak ada capres-cawapres. Nah, untuk capres-cawapres ini tentu tadi bagaimana kita melihat kalau saya gunakan sebelum popularitas dan elektabilitas itu 2 hal ya. Mengutip Rocky Gerung itu ya, etikability dengan intelektualitinya. Yang punya etika dan punya intelektual gitu. Sehingga dia akan mampu memikul beban Indonesia yang luar biasa kompleksnya. Besar wilayahnya, banyak penduduknya, beragam, harmoniknya, itu tidak mudah. Nah, termasuk capres-cawapres yang kami inginkan nanti kalau boleh jadi duit tunggal, the new duit tunggal gitu loh. Jangan sampai misal Mas Anies sama Mas AHY atau Mas AHY sama Mas Anies kita ajukan, di 2029 keduanya pecah kongsi dan saling berhadapan. Buat kami itu secara etika buruk. Ataupun siapa yang jadi presiden, habis itu dia mengunci wapresnya, itu juga buruk. Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah adanya presiden dan wakil presiden yang bisa, kalau bahasa Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong.
bukan dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling ngerasa terancam, tidak ada. Ini bukan masalah siapa populer, siapa dapat apa, tapi apa yang bisa diberikan kedua orang ini bagi rakyat. Karena kita tahu pasca pandemi, pasca inflasi, resesi berat sekali. Nah, terakhir, langkah ketiga, sudah ketemu capres-cawapres, tentu kita membuat desain marketing strateginya. Karena kalaupun kita sudah umumkan, kita ingin menang. Nah, untuk menang itu kan paling baik sudah ada timnya. Siapa yang garap Jawa, luar Jawa, siapa yang garap milenial, siapa yang garap perempuan, seperti apa strategi. Dan dengan demikian, memang mudah-mudahan akhir tahun paket komplitnya sudah bisa diumumkan. Gitu, Zak, ya. Ini target awal ya, Bang Mardhani ya, target ya, akhir tahun bisa diumumkan. Iya, kan kita masih punya plafon, masih punya waktu sampai September 2023. Tetapi kalau saya pribadi, Zak, dan semua, masa kampanye kita tuh pendek sekarang, 75 hari. Nah, yang kedua, tidak ada incumbent, sehingga the sooner the better. Ya. Tentu lebih cepat lebih baik bagi penetrasi kita sampai ke pelosok, ya. Nah, karena walaupun udah punya popularitas, tetapi untuk bisa kenal lebih jauh, lebih cepat lebih baik. Yang berikutnya yang terpenting, sesudah capres-cawapres kita umumkan, harapan kami nanti bukan pertarungan antar figur saja, tapi kontestasi karya dan gagasan. Tadi Zaki udah bilang, apa sih proyeksi kita untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Seperti apa sih upaya kita agar punya kemandirian pangan kita, agar energi baru terbarukan bisa diakses secara affordable, secara murah. Bagaimana penataan kota kita? Kalau saya kebetulan Komisi 2, ini ngelihat penataan direction dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini Pak lihat itu. Misal otonomi daerah kita kan basisnya sekarang kabupaten kota, ternyata menciptakan banyak sekali raja-raja kecil gitu loh. Sementara kita lihat DKI dengan otonomi berbasis provinsi ternyata banyak kebaikan gitu. Nah, kita banyak, makanya tadi koalisi yang diharapkan koalisi perubahan, bukan cuma sekedar membangun infrastruktur gitu loh. Kalau infrastruktur kan sebetulnya dia merupakan kelanjutan dari pikiran. Nah, pikiran perubahan ini dulu yang harus kita desain dengan jelas, dengan jernih, dengan tegas, baru kemudian kita eksekusi dalam bentuk proyek-proyek fisik. Karena di banyak kajian, walaupun nyun sewu nih, infrastruktur jalan tol banyak, tapi incremental capital output ratio kita, artinya seluruh proyek infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak kelihatan gitu. Sehingga kita perlu melakukan koreksi. Makanya setuju, Jak, koalisi perubahan dan perbaikan. Keren. Bang Mardhani, apakah ini koalisi yang akan dirancang oleh PKS ini sudah pasti mengarah kepada Nasdem dan Demokrat? Artinya berapa persen perkiraan? Kalau pasti nanti akan ketahuan saat diumumkan, tetapi kan proses tidak pernah membohongi hasil. Gitu. Sebalik hasil tidak pernah membohongi prosesnya. Dan prosesnya sekarang indah dan baik. Komunikasi, keterbukaan, bahkan kemauan kita untuk berpikir out of the box, mencari formasi-formasi terbaik bagi pembangunan bangsa. Karena kalau pikiran saya bukan, kalau boleh nanti bukan cuma capres dan cawapres yang kita umumkan. Kalau perlu line up kabinetnya udah kita umumkan gitu loh. Ini loh line up kabinet kita. Ini program kita. Ini anggaran kita. Ini pola kita ngelola negara. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat, wah ini udah siap. Orangnya udah siap. Programnya udah siap. Anggarannya udah siap. Konsepnya sudah siap. Nah, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Dan selama ini komunikasi dengan tiga partai ini sangat harmonis, walaupun seperti yang Zaki bilang tadi, kami juga dikontak dan dihubungi oleh partai-partai lain dan sangat terbuka untuk komunikasi. Tapi backbone yang terbentuk ini sudah solid dan mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai kepada waktunya untuk diumumkan.
Oke, terima kasih Bang Mardhani. Baik, saya ke Bang Zaki. Kalau Bang Zaki, kalau melihat kondisi koalisi ya yang masih terus berjalan di Indonesia ini, apakah Demokrat juga ada godaan-godaan kemudian dari partai-partai yang sudah berkoalisi sebelumnya ini untuk bergabung seperti itu? Silakan Bang Zaki. Ya, kalau bicara mengenai komunikasi ya pastilah, masa nggak ada komunikasi. Kita kan tidak di ruang ya tertutup ya, tidak di ruang gelap gitu. Ya kan bukan ruangan vakum ini yang berdiri sendiri, tetapi kita akan juga membuka komunikasi dengan semua. Karena Demokrat kan sejak awal juga menyampaikan kami ini yang partai terbuka gitu, ya punya nasionalis religius ya sebagai platform kami, dengan partai mana saja bisa bekerja sama, bukan partai yang mematok, oh saya tidak bisa nih kerjasama dengan partai A, partai B, enggak lah. Ini kan kita partai nasionalis, religius, kebersamaan, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Pancasila. Masa dengan sesama partai politik aja lalu menutup ruang komunikasi? Ya, ini kan kontradiktif ini gitu. Kalau godaan ada tidak Bang Zaki? Godaan untuk bergabung bersama partai lain di luar 3 partai yang sudah berkomunikasi secara intens itu? Kalau godaan mah itu kan tergantung kita Mas ya. Setiap hari juga godaan ada kan, kita kan kemana aja keluar rumah jalan kaki juga langsung ada godaan di stasiun terminal. Tetapi gini yang bisa kami sampaikan bahwa bagaimanapun kami ini kan punya komitmen gitu ya. Komitmen yang paling utama membangun koalisi ini dasarnya adalah semangat perubahan dan perbaikan. Bagaimana bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mana nih partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan dengan kami? Nah itulah yang kemudian kami lebih cenderung bisa dekat gitu. Makanya Mas AHY ketika pidato kebangsaan itu menyampaikan, ayo elemen bangsa, ayo rakyat, siapa saja, kan gitu. Di mana saja, di seluruh Indonesia, ayo yang punya semangat yang sama, ingin melakukan perubahan dan perbaikan buat Indonesia, maka kita bergabung bersama, berjuang bersama gitu. Nah ini yang menjadi semangat awal. Nah tentunya kalau kita bicara nih, misalnya nih ya, karena tadi udah sempat disinggung capres, ya capres-cawapres tentu harus sosok yang mencerminkan semangat ini juga gitu loh, semangat perubahan dan perbaikan. Nggak bisa lah kita bicara semangat perubahan dan perbaikan, tetapi lalu sosoknya itu malah mencerminkan atau identik dengan status quo gitu loh, ya. Nah ini yang kami juga perlu sampaikan ya, kira-kira seperti itu, Mas. Sebelum tahu nih arahnya Mas Gilang sama Mas Asep, nanyanya ke arah mana nih? Kan? Baik, Bang Zaki, kalau tadi menyinggung mengenai capres juga cawapres, ini kemarin kan pekan lalu hari Kamis Rapimnas Partai Demokrat ini tidak menyinggung deklarasi ya, baik itu Pak AHY atau mungkin sosok lain sebagai capres atau mungkin juga cawapres. Ini karena memang sudah ada perbincangan dengan beberapa partai yang intens tadi, atau mengapa tidak ada deklarasi itu di Rapimnas kemarin, Bang Zaki? Ya, makasih Mas. Ini ada 2 hal ya, mesti kita pahami sama-sama. Pertama, ingin kami sampaikan yang namanya Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional ini, intinya bisa memberikan rekomendasi gini keputusannya. Jadi bukan ajak atau forum untuk memutuskan siapa rekan atau mitra koalisi kami dan siapa capres dan cawapres kami. Itu forumnya di Majelis Tinggi Partai. Jadi memang di Rapimnas tidak ada keputusan seperti itu karena itu beda forum gitu Mas. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, di dalam itu juga, di dalam Rapimnas juga sebenarnya ada nih, sudah disampaikan juga bahwa ya kader-kader itu, para pimpinan partai mendorong Mas AHY untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya namanya kan di situ ajang tempat menyampaikan aspirasi gitu, dan ajang untuk menyerap aspirasi dari pimpinan seluruh Indonesia untuk para wakil rakyat. Nah disitulah kemudian yang dapat nama kita adalah ya Mas AHY ini diminta oleh para kader kami, tetapi tidak ada deklarasi. Mengapa? Karena bukan ajangnya untuk memutuskan. Nah, kemudian terakhir Mas, tambahan tadi saya bilang 2 hal, tapi ada tambahan sedikit. Kami ya Partai Demokrat sudah menyampaikan juga Mas AHY dalam berbagai kesempatan menghargai dan menghormati kemandirian masing-masing partai. Jadi silakan misalnya tonton PKS sudah ada 5 nama kalau tidak salah capres yang disampaikan usulan, ya kan? Lalu teman-teman Nasdem ada 3 yang katanya akan mengerucut 1. Ini misalnya ya, misalnya kalau kami sama PKS dan Nasdem ya kan jadi kesebut nih saya, ya kan misalnya, ya kan. Ya Demokrat tahu-tahu mengusulkan nama apa nanti di Majelis Tinggi Partai. Ya kalau misalnya kami berkoalisi, Demokrat menghormati dan menghargai usulan dari masing-masing partai karena ini kan mekanisme internal gitu. Nah pada koalisi, ayo kita duduk bareng, kita bicarakan siapa nih calon terbaik yang akan bisa membawa koalisi ini menang ini di Pilpres 2024. Karena kami punya idealisme, punya cita-cita, udah menyusun berbagai program, rencana untuk perbaikan, perubahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi kalau tidak bisa menang, Mas, di Pilpres 2024, ya kan,
Untuk apa gitu? Kan gitu. Ya Baik. kan, bagaimana perubahan ini diperjuangkan? Kira-kira seperti itu Mas, mengapa kami tidak ada deklarasi capres-cawapres di Rapimnas kemarin gitu. Baik, terima kasih Bang Zaki. Saya akan sampai sudah bergabung ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik, CEO dan juga founder dari ini ya Foxpol Research Center and Consulting. Bang Pangi. Ya, selamat sore. Mohon maaf, nggak tahu apa cuaca atau gimana, masuknya nggak bisa, sinyal juga begini, terus ada juga yang ganggu terus menelpon terus, Baik. sudah bingung. Mohon izin saya harus off dulu nih karena harus take off. Oke, baik. Terima kasih Terima atas kasih, waktunya, Nanti Bang kita Mardhani ketemu lagi. Alisera. Zat, minta maaf. Ini lagi di Bangka Belitung, mau balik Jakarta. Baik, terima Terima kasih. kasih, Bang Selamat Mardhani. melanjutkan aktivitas, Bang Mardhani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi Bang Mardhani Alisera. Dan saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi, tadi sudah berbincang dengan Bang Mardhani dan juga ada Bang Zaki terkait bagaimana kondisi koalisi dan lain sebagainya. Termasuk apa yang kita bahas kali ini, ada Pak SBY dan juga Pak JK yang turun gunung, bisa dikatakan seperti itu. Bang Pangi melihat secara global perkembangan politik di September 2022 ini, 2 tahun sebelum Pilpres, seperti apa, Bang Pangi? Ya, tentu saja kita memahami bahwa turun gunungnya Pak SBY bukan sekarang aja. Saya lihat dari pemilu sebelumnya beliau juga udah turun gunung ya dalam setiap agenda pilkada, pileg dan pilpres. Saya pikir Pak SBY selalu hadir, dan memang Pak identiti Partai Demokrat kan adalah tetap Pak SBY dan AHY. Jadi turun gunung ini menurut saya bukan sekarang aja, dari dulu pun sudah turun gunung untuk membantu Partai Demokrat, termasuk di KLB kemarin Pak SBY sebetulnya juga turun gunung untuk menyelesaikan masalah keterbelahan adanya dualisme kepengurusan itu. Dan yang kedua adalah sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu dalam rangka mungkin bisa saja untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan kemungkinan yang beliau sudah prediksi. Walaupun itu belum didukung oleh, mungkin beliau punya data fakta yang mungkin pembicaraan dari orang-orang yang beliau bisa percaya gitu bahwa terjadi konteks itu. Tetapi memang saya agak anehnya memang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjegal, kemudian siapa yang melakukan kecurangan, dan